Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam webinar Mingguan Satu Pena, dan ini sudah pertemuan yang ke-152 kali dalam 3 tahun terakhir. Malam ini kita akan mendiskusikan satu buku yang baru saja di launching. Penulisnya Mas Komarudin Hidayat. Saya biasanya memanggil Mas. Buku ini terbit sebagai refleksi menyambut 71 tahun Mas Komar. Ya. Jadi atas nama Satu Pena, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga terus produktif, terus berkarya untuk bangsa. Agak kaget juga saya kalau Mas Komar sudah berusia 71 tahun, karena saya merasa kalau ngobrol dengan Mas Komar itu masih berusia di saat kami dulu sangat akrab bertemu hampir setiap hari di kantor Paramadina tahun-tahun 90-an awal. Buku ini adalah buku yang selalu ditulis oleh Mas Komar setiap menyambut ulang tahun dalam 6 tahun terakhir, dan biasanya lingkaran pertemanan Mas Komar, terutama dari kalangan Cak Nurian, mengadakan syukuran terhadap perayaan ulang tahun Mas Komar dengan melaunching satu buku. Teman-teman sekalian, buku ini judulnya menarik, Theology of Hope, Mengejar Kaki Langit. Satu buku yang cukup tebal, hampir 200 halaman, dan nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah buku dari kami, dari Amel, terutama terhadap peserta yang dianggap memberikan respon terhadap dialog kita pada malam ini. Buku ini saya sudah baca sebagian. Ini satu refleksi Mas Komar sebagai seorang intelektual yang belakangan kembali berpikir cukup kritis terhadap kekuasaan, terhadap pola-pola penyelenggaraan kekuasaan di negara ini, dan itu mungkin menyuarakan kembali keprihatinan banyak orang tentang apa yang terjadi dalam proses mulai melemahnya kembali kedaulatan rakyat, tentang partai politik yang dianggap menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Meskipun di dalam buku ini Mas Komar menyatakan keyakinannya bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada sikapnya yang terbuka dan toleran dalam menerima perbedaan, sehingga walaupun proses kekuasaan cenderung agak otoriter, beliau tetap optimis bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Nah, apa isi buku ini dan apa refleksi Mas Komar di usia yang 71 tahun ini, kita akan dengarkan nanti dalam penjelasan Mas Komar. Setelah itu kita akan berdiskusi. Tapi sebelum itu kita akan menonton dulu satu video yang dibuat oleh tim panitia berkaitan dengan acara pada malam ini. Mas Bayu. Mau ngantar bocah? Komarudin Hidayat, penulis yang produktif, kembali menulis buku menyambut usianya yang ke-71. Judul bukunya menarik, Theology of Hope, Mengejar Kaki Langit. Melalui buku ini, Komarudin Hidayat mengajak pembaca untuk memahami hubungan antar sejarah pribadi dan sejarah sosial, serta mengeksplorasi bagaimana manusia menemukan diri melalui perjalanan waktu. Disampaikan dengan ontaian kalimat yang gurih. Buku ini mengisahkan hubungan antara kenangan dan harapan, kekecewaan dan kebahagiaan, serta kekhawatiran dan keyakinan, yang menjadi cerminan untuk memahami realitas keindonesiaan, dari masa lalu, tantangan masa kini, dan harapan masa depan. Harapan untuk kebaikan adalah sumber energi yang tak terbatas. Setelah mengunjungi 50 negara, menghabiskan sebagian waktu mengajar dan mendidik, bagaimana ia melihat bangsa Indonesia, apa yang menjadi keprihatinnya tentang Indonesia, mengapa ia mengatakan parpol adalah sumber masalah, apa yang menjadi kekuatan bangsa ini, dan apa harapannya tentang negeri ini.
Ya, demikian tadi video pendek yang kita buat menyambut acara pada malam ini. Seterusnya mungkin Amel, kita persilakan kepada Mas Komar. Ya, Tuh, tapi saya mau ini dulu ya silakan klarifikasi Amel. kalau Ya, bukunya bukan dari saya karena saya juga belum mendapatkannya. Begitu ya, yang Mas Yoga sudah baca lebih dulu, saya belum baca. Dan kemarin juga saya lihat bahwa pre-ordernya sudah sold out ya, Prof. Komar ya, langsung di pre-order pertama langsung sold out di 100 eksemplar. Ada kutipan menarik yang saya baca dari penerbitnya begitu ya, mungkin nanti bisa kita elaborasi dan kita bisa cari tahu lebih dalam maknanya di webinar ini. Rasa takut dan kehilangan itu selalu mengintai. Dari rasa takut bisa menuju kekuatan. Tanpa masalah dan rasa takut, kita tak akan tumbuh menjadi dewasa dan kuat dalam memecahkan tantangan kehidupan yang senantiasa mengadang perjalanan kita. Ingin tahu lebih dalam sebetulnya ya, nanti kita juga akan bisa berdiskusi. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini boleh siapkan pertanyaan tulis di kolom komentar ataupun raise hand. Nanti sambil berjalannya acara tidak apa-apa, langsung aja kalau ada pertanyaan langsung dilemparkan. Nanti kita bisa undang di sesi tanya jawab. Tentu kita penasaran untuk tahu lebih dalam kepada Prof. Komar ya. dan juga mengenai buku Theology of Hope begitu ya. Mengejar kaki langit. Ada kaki langitnya juga. Mungkin kita bisa mendengar lebih jauh dari Prof. Komar sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Begitu Mas Amel, Elza? ada buku ini malam ini juga bisa pre-order dan Oke, ada, Pak. ya, itu ada tanda tangan Mas Komar, tapi bukunya kayaknya terbatas ya berapa. Oke, saya langsung pre-order kalau gitu. Saya Nanti ingin link bacakan juga satu kutipan dari Mas Komar di bagian bab 10 bukunya, saya Oke. bacakan ya. Membangun negara bangsa ini bagaikan kita di tengah membangun sebuah kapal besar sambil berlayar, menghadapi berbagai gelombang dan cuaca yang tidak selalu bersahabat. Sedangkan kapal belum kokoh dan solid. Tanpa nahkoda yang andal dan awak kapal yang bekerja dengan disiplin tinggi, perjalanan akan penuh risiko yang mengancam keselamatan kapal. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana Mas Komar melihat apakah nahkoda kita yang baru ini akan bisa menyelamatkan bangsa dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam akhir-akhir ini. Ya. Selanjutnya silakan Mas Komar. Ya. Baik, Elza, Amel, terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas, Prof. Oke, baiklah. Baiklah, makasih. Saya akan mulai dengan satu statement begini. Ketika saya bertemu kawan-kawan, itu ternyata saya paling senior di antara yang lain, di antara yang lebih muda tentunya. Nah, kelebihan senior itu pernah muda, sementara yang muda belum pernah tua, itu aja yang pasti kelebihannya. Ada satu perasaan ya, kalau orang sudah semakin senior, saya di atas 70 ya 71, yaitu satu perhatiannya bagaimana keluarga yang kalau saya tinggal bagaimana nantinya. Sehingga buku ini juga berangkat dari pertumbuhan dalam keluarga. Sebab kalau keluarga tidak solid, belum selesai, maka orang kalau keluar rumah itu mencari solusi. Tapi kalau relatif keluarga sudah selesai, solid, baik, kita keluar rumah bisa berbagi. Makanya kalau orang berpolitik, itu idealnya kalau urusan keluarga sudah selesai. Sehingga dia tidak mencari solusi lewat politik keluarganya itu. Jadi satu keluarga. Yang kedua, saya berangkat juga dari budaya yang membesarkan saya. Bahasa itu benar. Suaranya tidak jelas. Mohon maaf, Prof. Suaranya patah-patah, Prof. Mas Komar, bisa diulangi tadi
2 menit yang lalu Oh, Pak. suaranya hilang setelah kita lihat. Iya. Oh, oke, kalau Ya, gitu pakai eh, yang lain ya ini. ya. Nah ini sekarang agak jelas lagi. Ya, Iya. tapi kayaknya Jelas memang ya? ya tadi nggak Kan jelas, jelas sempat sih 2 menit yang kata-kata. lalu nggak jelas. Oh, Ya, oke. begitu. Nggak apa-apa nih, Prof masuk lagi ya dengan yang baru ya. Ya, Oke ya. ya. Ini aku punya yang satu, coba. Oke. Boleh sambil Prof Komar bersiap. Bapak Ibu yang punya pertanyaan mungkin ya, juga kan hampir setiap tahun Prof Komar melahirkan buku, terutama di momen ulang tahunnya di bulan Oktober. Boleh ditulis di kolom komentar juga ya. Ya, Ini lebih jelas nggak? Ya, jelas. lebih jelas. Ini jelas. Ya. Oke ya. Kan Prof? Baiklah. Saya ulangi kalau gitu ya. Ya. Jadi buku ini berkisar pada 3 wilayah. Satu wilayah keluarga, karena saya berangkat tumbuh dari keluarga. Kedua, lingkungan budaya. Saya anak kandung budaya, tidak saja anak kandung orang tua saya, tapi budaya membesarkan saya. Yang ketiga adalah Indonesia, karena saya merasa rumah saya itu semakin besar namanya, ya Indonesia itu rumah saya. Yang keempat, pada dimensi teologis, sungguhnya apa sih agenda hidup ini? Hidup ini apakah betul memang layak dijalani dan berharga dijalani? Kalau layak itu apa alasannya dan apa implikasinya? Tapi kalau memang hidup ini tidak begitu berharga dijalani, ya apa implikasinya? Nah, saya mulai dari budaya, karena budaya terekam adalah bahasa. Di dalam bahasa itu ada nilai, ada memori, ada kenangan, ada warisan, dan itu membentuk perilaku kita. Ada berupa dongeng, cerita, itu membentuk perilaku kita. Gimana, masih dengar? Jelas? Jelas tadi sempat hilang ya, tapi hanya beberapa detik. Oke, silakan Mas. Ya. Oh, aduh. Atau saya pindah tempat ya? Ya, boleh Mas. Ya. Boleh. Coba ya, saya coba. Biar lebih nyaman kita ngobrol. Enggak, aku yang lebih Bagi yang mau pesan pre-order bukunya juga ada linknya di kolom komentar. Atau di sesi kali ini akan ada 3 buku Prof Komar dibagikan secara gratis. Jadi ayo Bapak Ibu bertanya begitu ya. Boleh tulis di kolom komentar, boleh juga raise hand. Oke, jelas nggak sekarang? Jelas Prof? Jelas, oke. Oke, lebih jelas ya, bagus, lebih jelas. Terima kasih sudah bergabung di ruang virtual ini. Sambil kita menunggu Prof Komar, sedikit kendala teknis begitu ya. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya ditulis di kolom komentar, boleh juga raise hand. Oke, Mel, udah ya, saya terusin. Silakan. Baik. Oke, saya ulangi lagi. Kita ini banyak dibentuk ya, pikiran perilaku kita itu oleh memori yang kita simpan dalam pikiran kita, perasaan kita, dan itu lewat budaya. Maka apa yang kita dengar, kita baca berupa dongeng, kisah, apakah kisah itu mitos atau dari kitab suci atau apapun, yang sampai pada kita itulah yang kemudian membentuk pikiran dan pikiran untuk perilaku kita. Nah, makanya tadi saya katakan, saya sebagai orang Jawa, kemudian tumbuh berkembang sebagai orang Indonesia, tapi di atas semuanya itu saya juga sebagai orang beragama. Jadi kejawaan saya, kemudian keindonesiaan saya, pengalaman berlanglang buana di dunia ini, dan juga keberagamaan saya, itu kan semuanya
campur aduk menciptakan satu sintasa dalam pikiran kita. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa buku ini merupakan refleksi rasional atas iman saya, maka disebut teologi. Theos dan logos, ada sosiologi, ada geologi, ada macam-macam. Pendeknya yang pakai logi logos itu artinya satu penalaran rasional, itu logos. Nah, teologi artinya satu refleksi rasional yang berangkat dari iman, itu teologi. Jadi iman yang bernalar atau nalar yang beriman, gitu, teologi. Sebab ada kalanya ada iman tapi kurang nalar gitu, atau nalar tapi nggak beriman. Nah, teologi itu sebuah perpaduan sebagai orang beriman merefleksikan dengan nalar rasional, itu teologi. Tentang apa? Tentang harapan, theology of hope. Hidup ini bergerak maju, didorong untuk mencapai cita-cita, itu kan ada harapan. Ketika pagi-pagi supir taksi bangun pagi keluar rumah, itu ada harapan, aku mendapatkan uang. Seorang penjual bakso cendol keluar dari rumah, ada harapan. Bahkan ketika orang rame-rame ke lapangan bola, ada harapan, ingin menikmati tontonan sepak bola. Pendeknya, ketika orang melangkah, itu digait oleh harapan. Nah, harapan itu macam-macam, tapi pendeknya harapan itu menggerakkan, dan kalau harapan sama, itu menyatukan. Termasuk Indonesia ini ada, itu kan diikat, didorong adanya satu harapan. Bahkan harapan yang naik lagi menjadi keyakinan, harapan dan keyakinan. Harapan agar terbebas dari derita dijajah oleh kekuatan asing. Itu yang mengikat. Ada kolektif memori, kami berharap, kami yakin, kami bertekad ingin menyudahi derita yang lama ini. Kemudian kami ingin punya rumah besar namanya Indonesia, rumah bersama. Jadi itu ada harapan, keyakinan, dan lahirnya Indonesia. Karena penderitaan itu dialami relatif merata, maka harapan, keinginan, keyakinan merdeka itu bisa melewati batas-batas suku, etnis, wilayah, pulau. Indonesia itu unik. Negara bukan kontinental, tapi kepulauan, beragam etnis, agama, bahasa, budaya kok menyatu. Apa yang menyatukan? Yang menyatukan ada harapan tadi. Harapan berakhirnya penderitaan dan harapan punya rumah, namanya negara Indonesia. Itu theology of hope yang saya refleksikan juga terhadap kehidupan berbangsa, bernegara. Ada lagi theology of hope yang saya kaitkan dengan diri saya, agar hidup ini bermakna. Dimulai dalam buku itu saya dengan tulisan bahwa manusia itu dibayang-bayangi atau dibuntuti atau membawa beban ketakutan yang laten. Macam-macam, kalau ditulis banyak sekali. Lebih-lebih gini, semakin tua, yang di bawah takut nggak kebagian, yang di atas takut berakhir, takut jatuh, gitu. Serba takut kan. Kemudian dunia artis-artis takut nggak populer, takut makan usia, takut banyak takut. Hidup itu dibuntuti oleh rasa takut, dan ketakutan yang paling primer, paling tinggi puncaknya itu takut mati. Nah, kata Sigmund Freud, rasa takut itu positif karena kemudian mendorong orang berkarya, berprestasi, untuk menciptakan satu prestasi. Bahkan untuk menutupi rasa takut itulah orang menciptakan hal-hal yang bermakna. Orang itu ingin hidup abadi. Keabadian itu bisa diekspresikan nanti hidup di akhirat, surga, atau keabadian itu diekspresikan selama hidup ini. Aku ingin abadi. Keabadian itu mungkin diekspresikan pada nanti keturunanku yang meneruskan. Ini legasiku. Jadi orang itu ini hidup abadi. Manusia itu jiwanya konflik, pecah. Dia itu mortal, sadar akan mortal, akan mati. Tapi dia juga punya keyakinan immortal, keabadian. Jadi manusia itu makhluk yang pecah karena satu sisi ada rohaninya. Itu dia meyakini adanya immortality, keabadian. Tapi dia hidup dalam mortality, yaitu kematian. Nah, suasana pecah inilah yang
menimbulkan masalah tersendiri dalam diri manusia, selalu ada konflik dan dinamika. Berikutnya lagi, saudara sekalian, dalam buku ini saya membahas tentang asal-usul pertumbuhan saya mengenal Indonesia. Dan ini juga terjadi pada Anda. Kalau ditelusuri, Anda bisa menjelaskan tahapan-tahapan mengenal Indonesia. Dan apa yang aku kenal Indonesia. Ibarat orang ke Jakarta. Kalau disurvei tiap orang ke Jakarta, yang tinggal Jakarta, itu jawabannya beda-beda. Jakarta itu apa? Sesuai dengan pemahaman perjalanan nasib dia Jakarta itu apa. Ada mengatakan Jakarta itu kejam ya. Ada mengatakan tidak. Jakarta itu ternyata membuka pintu sukses luar biasa. Nah, lagi-lagi pengalaman orang tentang Jakarta akan memberikan potret yang berbeda tentang Jakarta. Begitupun kalau Anda ditanya Presiden Prabowo, Jokowi, Pak Harto, ini akan dipengaruhi cerita apa yang Anda dengar, di mana Anda berdiri, pengalaman apa, interaksinya apa, itu mempengaruhi potret yang ada dalam benak kita tentang apapun juga. Begitu juga tentang hidup ini. Hidup ini maknanya apa? Ini lagi-lagi teologi apa yang dia pegang, buku apa yang dia baca, pengalaman hidup seperti apa yang dia jalani, ini akan mempengaruhi dalam mendefinisikan hidup. Nah, saya fokus pada hidup dan juga pada Indonesia, mengejar kaki langit dalam pengertian dalam bahasa Inggris ada sky line ya, garis langit. Artinya apa? Langit itu ketika dikejar nggak akan pernah tercapai, yang ada kakinya aja terus di depan mata kita. Mengisi republik ini, mewujudkan cita-cita ini juga seperti berjalan mengejar kaki langit, nggak akan berakhir. Cita-cita mensejahterakan rakyat, melindungi, adil, makmur itu terus saja nggak pernah berhenti. Bahkan mengejar kaki langit, dan itu estafet, kita nggak boleh putus asa. Tapi kaki langit ini juga punya makna yang agak negatif. Kok nggak sampai-sampai sih gitu. Kita sudah mendekati seabad kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan Indonesia yang alamnya begitu kaya raya, sumbernya, penduduknya, banyak kampus, banyak orang pinter. Tapi kok gini-gini aja ya dibanding negara-negara lain begitu cepat sekali. Kita ini kalau secara ekonomi terjebak dalam middle income trap, negara yang begitu kaya alamnya, tapi produsennya bukan kita jadi konsumen. Padahal kaya segala-galanya, ngapa jadi konsumen? Penjualnya, produsennya kok negara luar ya, kita kok jadi konsumen terus. Nah, ini pertanyaan yang juga menarik untuk bagi saya lemparkan. Jadi buku ini, saudara sekalian, kalau Anda baca, saya juga menulis tentang pergulatan agama, sains, dan lingkungan. Agama di Indonesia itu DNA-nya dua, religiusitas dan pluralitas. Siapapun jadi pemimpin ini harus bisa menerima, memahami, dan orkestrasi bagaimana religiusitas, pluralitas ini terjaga dengan baik. Religiusitas itu kadang-kadang benturan dengan pluralitas. Pluralitas itu cenderung toleran, menerima perbedaan, sedangkan religiusitas kadang-kadang menolak perbedaan. Padahal itu nggak bisa ditolak dua-duanya di Indonesia ini. Yang berikutnya, Indonesia tidak mungkin tanpa mengikuti sistem demokrasi. Tidak mungkin negara plural seperti ini, Pak. Tapi ibarat tanah Indonesia, tanahnya juga belum siap, belum gembur untuk sebuah demokrasi yang sehat. Karena pendidikan yang tidak merata, ekonomi tidak merata, penduduk yang begitu terpencar-pencar, bagaimana kita akan melakukan public education? Ini kan tidak bisa. Jadi ini juga agenda besar bagi bangsa ini. Kita tidak mungkin kembali ke era kerajaan, tidak mungkin kita ini hidup di bawah pemerintah diktator, nggak mungkin. Karena negara ini lahir dari rahim gerakan masyarakat. Beda dengan beberapa negara lain, tapi hadiah ya. Kita itu betul-betul ini diperebutkan dan direbut dengan perjuangan dari rahim masyarakat, sehingga nggak mungkin kita tidak demokrasi sistemnya. Tapi untuk demokrasi juga tantangan berat ke depan. Ini agenda kita. Makanya di situ satu parpol. Jadi antara rakyat dan negara, ya,
itu kan ada dua jembatannya, parpol dan pemerintah. Lewat parpol hendaknya menjadi penyalur aspirasi rakyat, dan kemudian dari parpol itu dengan mandat rakyat membentuk pemerintah. Dan pemerintah tugasnya melaksanakan misi warisan amanat kemerdekaan yang itu menjadi impian para pejuang. Jadi antara negara dan rakyat itu ada parpol dan pemerintah. Pertanyaannya, apakah parpol dan pemerintah itu serasi menyuarakan aspirasi rakyat sekarang ini? Kalau negara menyuarakan yang menang hanya batas suara, itu oleh para kritikus kayak Plato dikritik, nggak bisa. Negara itu jangan hanya berdasarkan mayoritas, tapi harus pada kualitas, pada pemikiran orang-orang yang pintar dan bijak. Tapi demokrasi liberal itu kan yang menang siapa yang menang suaranya, maka survei menjadi menarik. Padahal suara mayoritas itu tidak serta-merta membawa suara kualitas dan wisdom. Nah, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Saya tidak tahu nanti kemana ke depan, mestinya parpol itu bisa menjaring putra-putra terbaik bangsa, sehingga kemudian mereka bisa mewakili dan bisa berkesempatan untuk ikut mengisi, memikirkan perjalanan bangsa, legislatif dan eksekutif. Tapi sekarang ini yang terjadi kan tidak. Orang yang pinter-pinter baik-baik itu tidak terekrut, alasannya macam-macam, mungkin nggak tertarik atau mungkin nggak punya duit atau apa gitu. Sementara yang ke sana itu harus yang berduit. Nah, kalau yang berduit dari mana duitnya? Apakah dia punya modal atau ada yang menjamin atau ada yang nyponsori? Nah, itu persoalan. Dan rakyat mestinya itu yang berdaulat, tapi suara rakyat kan dibeli. Kalau rakyat dibeli, itu lagi-lagi itu bukan lagi suara rakyat. Suara rakyat sudah dibeli, sudah beralih pada pihak pembeli. Ini problem kita. Nah, agama di Indonesia itu bagi saya sudah organik. Tidak ada departemen agama pun, agama akan tumbuh di Indonesia. Orang sebelum ada negara ini agama juga tumbuh baik, rukun baik. Yang diperlukan adalah bagaimana mendorong umat beragama, rakyat itu tumbuh semakin cerdas secara ekonomi mandiri, sehingga dia tidak terlalu tergantung pada negara, sehingga kemudian dia bisa punya jarak dari politik. Dalam hal ini mungkin menarik kasus Muhammadiyah itu. Berdiri tahun 12 ya, dan dia ngambil jarak tegas dari politik. Dia lebih peduli pada dunia pendidikan, rumah sakit, gerakan rakyat. Kalau itu menjadi satu model gerakan umat beragama, maka umat beragama dia jelas lebih bergerak pada layanan sosial, lalu politik bilah urusan partai politik. Jadi agama jangan kemudian menjadi bagian dari komoditas politik. Kalau bisa agama itu ada jarak, sehingga moral agama itu terselamatkan. Tapi sekarang ini dengan era reformasi, peluang untuk masuk kekuasaan kan besar. Alasannya mungkin ingin membangun dari dalam, sehingga orang pada rame-rame masuk. Tapi pertanyaannya, betulkah dia membangun dari dalam? Atau dia atau tergilas oleh sistem yang kurang rasional? Nah, ini bisa kita lihat semuanya. Tapi dari semuanya itu saya berharap bahwa Indonesia itu kaya sekali pengalaman sejarahnya, budayanya, dan kita punya profil berapa presiden, sehingga sekarang rakyat tidak kagetan, tidak mudah percaya, karena kita sudah punya pengalaman dari Pak Harto, Bung Karno, Pak Harto, sederet presiden dari SBY, Jokowi, sekarang Prabowo. Saya punya kesan rakyat sekarang semakin dewasa. Tidak mudah membenci, tapi tidak mudah terlalu percaya. Karena kalau terlalu percaya nanti kecewa, membenci juga apa alasannya gitu. Jadi ini satu model. Semoga ke depan partai-partai politik dan intelektual itu bisa mendampingi perjalanan negara dan rakyat. Jangan kemudian terlalu pragmatik. Ya memang kita perlu ya untuk partisipasi aktif, tapi jangan kemudian tidak ada kemampuan mengambil jarak sehingga kehilangan nalar kritis kayak orang euforia. Peralihan orde kita itu kan selalu dalam situasi euforia.
tidak dengan konsep yang matang. Ketika Orde Baru jatuh karena euforia rame-rame demo Bung Karno. Nanti ganti reformasi rame-rame jatuhkan Pak Harto. Kemudian euforia. Jadi tidak ada satu perjalanan yang didesain dengan matang dan baik. Saya berharap ke depan itu ada satu estafet pemikiran bahwa negara ini berjalan di atas satu rel yang memang ada roadmap ke depan yang lebih jelas gitu. Tidak kemudian lebih emosional asal ganti, tapi atas dasar emosional sesaat. Jadi kayak fragmen-fragmen, bukan satu garis panjang untuk mendesain bangsa ke depan, tapi fragmentaris yang ada itu. Demikian El, nanti kita bisa dialog ya. Sorry kalau saya ngalor ngidul karena buku ini memang merupakan refleksi perjalanan setahun terakhir saya. Dan selama setahun itu banyak sekali kalau kita amati, kita teliti, itu kan jadi buku. Siapapun bisa menulis buku, karena kita tiap hari kan mendapat asupan berita, peristiwa, itu kita analisis, kita sistematisasi, itu kan jadi buku. Nah, buku saya ini seperti itu, produk dari interaksi pengamatan yang kemudian saya endapkan jadi tulisan. Terima kasih, El. Ya, baik. Amel, ini menarik sekali tadi Mas Komar bicara pendek. Di kolom komentar sudah banyak pertanyaan. Ini juga ada yang raise hand. Tapi sebelum kita beri ke peserta, saya ingin bertanya dulu Mas Komar. Pertama tadi Mas Komar bertanya bicara tentang harapan. Hidup itu harus dipenuhi dengan harapan. Dan bangsa ini didirikan karena adanya harapan. Salah satunya adalah harapan lepas dari penderitaan. Nah, kalau boleh saya tanya, karena bangsa kita sudah hampir 1 abad, kira-kira harapan apa yang menurut Mas Komar paling mendekati kenyataan, mendekati impian dari para pendiri republik ini atau dari masyarakat, dan harapan apa yang kemudian sepertinya agak menjauh dari cita-cita kita bersama? Silakan, Mas. Ya, saya generasi baby boomer ya, itu masih sering dengar cerita dari orang tua bagaimana sulitnya cari makan dan pakaian di zaman Jepang. Dan tahun 60-an itu jadi inflasi, panen rusak, itu menderita, rakyat itu miskin, saya merasakan. Sandang, papan, pangan itu mahal sekali. Ya. Nah, kalau itu ukurannya bagi baby boomer, sekarang ini sudah melimpah. Sandang, pangan, pakaian, itu sekarang kan terjangkau sekali. Bahkan di desa itu namanya motor, handphone, TV, itu kan murah sekali. Kalau itu menjadi ukuran, maka Indonesia ini jelas sudah mengalami banyak kemajuan. Tapi kemudian secara demografis juga semakin bertumbuh anak-anak bangsa yang pintar-pintar. Sehingga dia menilai benchmark, melihat Indonesia tidak lagi di situ. Tapi karena pendidikannya berkembang, mereka kebutuhannya itu kesehatan, rekreasi, gaya hidup, berkembang lagi kan. Jadi kebutuhan itu beda lagi. Pekerjaan pun pekerjaan yang bukan sekedar untuk survive. Kalau dulu kan yang penting survive, sekarang tidak. Bagaimana surplus bisa rekreasi, bisa membeli, bisa macam-macam. Yang berikutnya anak sekarang berkat pendidikan di dalam luar negeri punya benchmark. Kepantasan bangsa ini sampai di mana ukurannya. Negara yang begitu besar, yang alamnya besar dan dikuras, ini dampaknya apa pada rakyat gitu. Jadi beda cara pandangnya. Dulu generasi baby boomer itu nggak bicara analisis tentang tambang karena waktu itu belum digali. Tapi sekarang dan melimpah, kemudian tahu tentang ekspor impor. Ini orang bertanya, negara sebesar ini kok jadi konsumen ya, gitu. Kemudian siapa yang paling banyak menikmati kekayaan Indonesia ini? Ini pertanyaan muncul. Dulu saya nggak ada seperti itu. Sekarang ini orang bisa melihat. Misalnya Papua kaya sekali. Gimana masyarakat Papua dapat nggak ya? Atau Bangka, timah itu luar biasa melimpahnya. Tapi rakyat sana kan juga tidak makmur. Saya baru pulang dari Bangka. Belum nikel dan sebagainya. Jadi itu memerlukan satu benchmark baru, cara pandang baru. Jadi menempatkan Indonesia tercapai harapan tidaknya, ada studi komparasi
Dulu merdeka nggak jauh dari Korea, padahal negara Korea itu alamnya miskin tapi kok makmur dan sebagainya. Nah, itu jadi komparasi-komparasi itu bagi saya itu hal yang baru yang dulu saya tidak punya. Tapi generasi sekarang, intelektual sekarang itu menaruh harapan. Itu bukan sekedar Indonesia merdeka, itu sudah tercapai. Tapi setelah merdeka, di mana kemandirian, di mana martabat, di mana pemberdayaan, gimana clean government, itu menjadi harapan-harapan. Dan itu ada-ada saja hasil yang mengecewakan. Itu Ya. Iya. Silakan Amel. Ya. Karena Prof. Komar tadi menyatakan yang pertama dimensinya yang soal buku ini adalah soal keluarga, baru lingkungan budaya dan juga Indonesia yang dibalut dengan dimensi teologis begitu ya. Di kolom komentar sudah banyak pertanyaan dan juga sudah ada yang raise hand. Rasanya kita bisa langsung menariknya dengan Prof. Komar ini kita bisa mengulik lebih jauh tuh dengan diskusi, dengan sesi tanya jawab. Tapi untuk agar semuanya tertampung begitu ya, mohon yang bertanya secara langsung juga membatasi waktu agar tidak terlalu panjang. Saya serahkan yang pertama kepada Pak John Minofri, baru nanti ke Pak Ahkam Jayadi. Silakan Pak John. Berapa lama Amel satu orang? 3 menit maksimal. 3 menit. Oke. 3-4 menit ya. Oke. Saya kira saya cepetin aja nggak sampai 3 menit. Terima kasih Amel, terima kasih Elza, terima kasih Pak Komar. Saya belum baca bukunya, tapi saya mengikuti penjelasan Pak Komar barusan. Saya khawatir kalau saya baca buku ini saya akan menderita kali ya. Sebab ceritanya tuh nggak ada yang, menurut cerita yang disampaikan oleh Pak Komar, itu tidak ada yang membahagiakan gitu ya. Semuanya item yang dijelaskan oleh Pak Komar itu, ujung-ujungnya itu menurut penangkapan saya yang terbatas ini, kesannya negatif gitu ya. Banyak pemerintah lah yang begini, kemudian alam kita kaya tapi tidak menikmati gitu ya. Apakah Pak Komar tidak berpikir misalnya itu yang positifnya bagaimana, yang kalau kita baca gitu buku kita bahagia gitu ya. Toh menurut saya kita ini yang sudah berumur ini tidak bisa juga berbuat apa-apa lagi untuk negeri ini kecuali mengkritik, memberikan masukan gitu ya. Padahal banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai pengetahuan lebih dari kita karena dia anak muda, pengetahuannya banyak, ilmunya tambah, informasinya makin banyak gitu. Mungkin wise-nya yang beda dengan kita ya. Kita ini kan ceritanya kalau udah tua gini lebih wise gitu. Itu satu. Kedua, penjelasan Pak Komar itu menurut saya tadi banyak ini ya, banyak itemnya ya, sehingga saya bertanya juga. Tadinya saya mau bertanya masing-masing item yang Pak Komar jelaskan itu. Cuma saya terbatas waktu, saya ingin bertanya tentang Kementerian Agama ya. Apa sih perlunya Kementerian Agama itu bagi kita, Pak Komar? Apakah nggak lebih baik dibubarkan saja ya? Sebab anggarannya banyak, terus di dalamnya kalau nggak salah itu saya pernah dengar dari alumni IAIN yang terkenal gitu ya, sering mundar-mandir di televisi. Dia bilang udah nggak usah masuk IAIN, toh kalau misalnya lulus kerjanya di Kementerian Agama katanya gitu. Udah masuk ini aja fakultas lain atau universitas lain supaya bekerjanya tidak di fakultas agama. Nah maksud saya apakah betul ya Kementerian Agama itu kita perlukan gitu? Ya, mengurusi agama dan lain-lain gitu ya, yang berhubungan dengan agama. Apa nggak dibubarkan aja ya, sehingga anggarannya itu bisa buat mungkin dialihkan buat hal-hal lain yang bukan agama gitu. Agama udah urusan masing-masing aja gitu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Mas. Iya. Silakan. Ya. Saya biar jawab ya. Saya tadi udah katakan, saya sebagai generasi baby boomer sekarang ini jauh lebih makmur gitu dibanding apa yang saya dengar, saya alami di masa kecil saya. Itu jauh lebih makmur. Sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan itu jauh tersedia. Itu sudah saya katakan. Hanya saja bagi generasi yang kemudian sekarang mereka dapat kemewahan belajar, melakukan studi komparasi, mereka kemudian membanding-bandingkan sampai kilometer keberapa perjalanan Indonesia ini untuk mewujudkan kemandirian, kemakmuran, kesejahteraan dibandingkan negara-negara lain. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau Anda tanya pada saya,
ya saya akan katakan banyak sekali yang harus saya syukuri hidup ini. Tapi kalau ditanya bagaimana yang sering muncul, yang muncul itu ukurannya berbeda. Dan itu generasi-generasi di bawah saya yang sekarang ini berada di sana. Dan saya sebagai intelektual, ya saya mencoba ikut mengamati, mencatat. Jadi kalau saya bilang theology of hope, saya sebagai orang beragama, ya saya mensyukuri sekali Indonesia ini berkat perjuangan nenek moyang kita. Saya harus terima kasih kita punya negara seperti ini, bermartabat. Bahkan juga sejauh ini perjalanan pergantian kekuasaan, rakyat juga baik-baik saja. Yang ribut itu adalah di medsos, tapi jangan melupakan juga memang banyak ada hal-hal yang memang harus dibereskan dari penegakan hukum, keadilan, pemerataan, dan seterusnya. Karena tidak mungkin tanpa ada masalah. Negara layaknya rumah tangga, nggak mungkin tanpa masalah. Nah, apakah saya kemudian akan menutupi masalah itu? Ya tidak bisa dong. Saya juga mesti memperhatikan banyak masalah. Negara maju seperti apapun, mau Amerika, mau Cina, tetap ada masalah gitu. Jadi saya tidak mau mengingkari nggak ada masalah, tapi saya juga harus mengakui banyak sekali kemajuan yang diraih dalam konteks diri saya, keluarga, masyarakat, bangsa banyak. Yang kedua, Menteri Agama, saya katakan agama di Indonesia itu ibarat hutan, sudah organik tumbuhnya, nggak usah disiram, nggak usah diapa-apakan pun akan tumbuh. Dari dulu udah ada. Jadi kalau toh Menteri Agama nggak ada, tetap aja agama akan tumbuh di Indonesia. Karena sudah organik. Bahkan sekarang ini yang membina keagamaan tidak sepenuhnya Menteri Agama. Haji misalnya, haji itu kan bukan urusan agama. Haji itu kan urusan teknis, kesehatan, akomodasi, kendaraan. Kalau agamanya yang membina kan masyarakat bawah sendiri, pengajian-pengajian. Apa urgensinya? Kalau nggak salah, dulu Gus Dur itu pernah membubarkan, tapi dilarang oleh ada sesepuh NU yang melarang. Padahal Gus Dur itu waktu itu sudah ingin membubarkan Departemen Agama dan Departemen Penerangan itu. Yang kita harapkan, ya agama bagaimana mengatur, memajukan aset, elemen-elemen, unsur lembaga agama yang ada itu dimajukan untuk meningkatkan peradaban Indonesia, untuk menjaga kerukunan Indonesia. Karena Indonesia itu pluralitas, religiusitas itu kenyataan antropologis yang nggak bisa dihilangkan. Nah, bagaimana Kementerian Agama itu menata itu. Jadi persoalannya bukan dihilangkan, persoalannya kalau ada Menteri Agama dan agama, itu kita tanya apa agendanya, itu yang dikritisi. Karena banyak sekali yang bisa ditata. Dan hemat saya perlu ditata, karena itu juga agama memberikan satu aset yang besar kok. Kemerdekaan ini kan nggak bisa dilepaskan dari gerakan keagamaan. Dan agama memberikan satu panduan moral. Ketika negara, pemerintah, pendidikan nggak mampu menjangkau, siapa yang ikut membantu melakukan karakter building? Kan agama-agama. Tapi agama yang tumbuh dipelihara oleh masyarakat, keluarga, dan mungkin ormas, bukan negara. Jadi persoalannya mungkin adalah Kementerian Agama hendaknya jangan merasa paling tahu, paling kuasa. Tapi dia itu betul-betul fasilitator aja. Apa itu? Ya coba aja diamati nanti. Tanya pada Menteri Agama. Itu El. Ya, baik, makasih Mas Komar. Oke. Silakan Mas Akam Hidayat. dari Makassar ya, Amel, silakan. Ya. Baik, Mbak Elsa, terima kasih Mbak Mel. Terima kasih khusus ke Prof. Komar yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya juga ingin memberikan beberapa catatan, Prof, terkait dengan buku yang Prof tulis, Theology of Hope, Mengejar Kaki Langit, dengan bersandar pada beberapa poin penting tadi yang Prof sampaikan. Dan saya ingin kaitkan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang. Terutama terkait dengan beberapa problem. Satu, problem konstitusi kita. Seharusnya kan pejabat-pejabat publik kita, pejabat-pejabat politik kita itu menjadi constitutional official. Tapi harus sangat memperhatikan pemahaman konstitusinya, sebagaimana tadi juga kita banyak bahas kan,
harapan kita sebagai bangsa itu kan tercantum dengan sangat jelas dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang hendak mensejahterakan rakyat, yang hanya mencerdaskan rakyat, menyehatkan rakyat, tapi apa? Kan nggak ada semua sampai sekarang. Soal sumber daya manusia yang memprihatinkan, soal etika pejabat publik kita itu bagaimana, Bro? Kita kaget sekali baru-baru ini kok bisa ada ya kita istilahkanlah korupsi di institusi hukum kita. Kok bisa di mantan pejabat Mahkamah Agung itu ada uang hampir 1 triliun didapat di rumahnya. Ada emas 51 kilogram. Ini kan menunjukkan kalau mereka sangat memprihatinkan SDM-nya, etikanya sebagai pejabat publik. Nah, bagaimana semua itu tentu ini menjadi problem ketika kita bicara tentang teologi harapan. Teologi of hope itu tadi yang Prof. Komar sampaikan. Nah, yang berikutnya saya kira Prof yang harus juga kita mendapat perhatian kita adalah terkait dengan peran agama tadi. Maaf Bro, ini pemikiran saya pribadi saja. Saya kira selama ini kita agak keliru ya, karena agama mencoba dibawa-bawa dalam ranah agama. Bagi saya agama itu bukan urusan negara. Agama itu mestinya dalam memperbaiki manusia, memanusiakan manusia. Bagaimana dia menjadi manusia yang baik. Setelah dia menjadi manusia yang baik, silakanlah jadi presiden, silakan jadi gubernur, bupati, dan sebagainya. Bukan agama dipaksa masuk ke institusi negara, sementara personnya sendiri tidak beragama dengan baik. Bagaimana misalnya salah satu persyaratan di dalam kita memilih pejabat-pejabat publik dalam semua aspek, syarat yang paling utama tertinggi itu adalah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini juga syarat yang paling diinjak-injak tidak mendapat perhatian. Hanya dilihat dia punya KTP ya sudahlah, agamanya agama yang dianut oleh negara kita. Nah, terkait dengan ini juga bagaimana Prof melihat tentang kualitas sumber daya manusia kita terkait dalam perspektif agama, bahwa kita harus memilih pejabat-pejabat publik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mereka benar-benar kita bisa harapkan untuk menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara, menjadi kepala daerah dan seterusnya. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi menuju pemilihan kepala daerah. Mungkin apa yang kita bisa sampaikan malam ini masih bisa memberi harapan kepada masyarakat supaya ya kalau harus memilih yang terbaik dari yang terburuk, saya kira itu juga problem juga sih. Karena kita sudah tidak bicara lagi tentang persyaratan-persyaratannya, sekarang kita udah bicara person yang harus kita pilih. Nah, mungkin juga ada benarnya juga kalau ada beberapa sentimen yang ada sekarang, misalnya kita pilih aja semua, karena semuanya tidak ada yang bisa memberi harapan. Nah, yang terakhir Prof, tentang tadi harapan bangsa kita di dalam pembukaan, dalam rangka mewujudkan kecerdasan, kesejahteraan, dan kesehatan. Nah, ini juga problem kesehatan itu kan, aduh gimana ya Bro, kesehatan ini kan sekarang konsepnya udah maju sekali. Kesehatan itu kan tidak lagi sekedar sehat fisik, harus sehat non-fisik, sehat rohania, sehat ekonomi, dan sehat sosial. Empat-empatnya semua di negara kita masih hancur. Bagaimana orang bisa sehat jasmani kalau dia tidak punya uang? Meskipun kemudian dia kaya raya, tapi sosial tidak sehat, kemana-mana dia takut. Jangan-jangan yang kita nanti dirampok segala macam. Nah, ini 4 hal sekali juga menjadi teologi hope kita, Prof, yang harus juga kita sekarang gulirkan, bahwa yang namanya sehat itu mencakup 4 aspek. Sehat fisik, sehat non-fisik atau sehat rohani, sehat ekonomi, dan sehat sosial. Termasuk sekiranya sehat sosial itu kondisi dan keamanan dan sebagainya. Supaya kita benar-benar hidup tenang dan sebagainya. Saya kira itu Mas Ensa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Kat. Ini sangat perspektifnya sangat bagus. Pertama gini, dalam kehidupan bernegara, dimanapun, itu kan ada pertanyaan, apa menjadi rujukan? Satu adalah nilai luhur yang ada dalam masyarakat itu, yang diterima, yang jadi tradisi, kemudian itu dijaga oleh hukum dan diabadikan dalam konstitusi. Jadi hidup bernegara ini kan ada rujukan konstitusi, dalam konstitusi itu ada filosofi berbangsa bernegara yang berisi nilai-nilai luhur, yaitu seperti dalam Pancasila itu, kebertuhanan, menghargai kemanusiaan, mencintai keindonesiaan, mengutamakan tradisi musyawarah. Untuk apa sih? Untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan, keadilan, kedamaian bagi rakyat semuanya. Nah, itu sebagai acuan utama. Kemudian itu dituangkan
oleh undang-undang, peraturan, semakin mendekati ke sana atau tidak. Nah, yang mendekati didorong terus, nah yang tidak harus dipotong. Itu sebagai ukuran. Oleh karena itu, ya silakan aja para ahli hukum, ekonom, siapapun juga dengan data-data empiris dikaji saja. Sampai di situ kemudian kita bisa melihat apa saja progres-progres yang dicapai, apa saja deviasi-deviasi yang terjadi. Itu sebagai satu rujukan. Sebab kalau kita tidak punya rujukan, kemudian kita mengkhianati harapan dari para pejuang. Mengapa Indonesia ini orang-orang itu dulu rela membubarkan diri, melebur diri. Kesultanan dari Aceh sampai Tidore, Ternate sana. Aku mau kok masuk Indonesia, membubarkan kekuasaan saya. Untuk apa? Adanya harapan bersama. Rakyat saya semakin maju, daerah saya semakin berkembang, cerdas dan sebagainya. Itu aja sebagai ukuran, sebagai benchmark. Nah, yang keduanya bagi sebuah negara yang paling penting itu kan bagaimana menjaga sistem undang-undang. Sebab kalau sistem undang-undang tidak ada, nanti kalau ribut apa ukurannya? Masyarakat kita itu sebagian masih kuat afiliasi, sentimen, emosi pranegara, yaitu komunalisme dan etnis. Tapi sebagian belum masuk pada safe pasca negara. Begitu masuk pasca negara, semua aset kekayaan alam ini kan dikuasai negara. Negara menguasai. Nah, pertanyaannya, apakah semangat perjuangan dan pejuang-pejuang rakyat itu juga ikut mengikuti satu dinamika mobilitas ketika sekarang ini yang kuasa negara? Nah, kalau tidak, maka kemudian terjadi jarak menganga antara rakyat dan negara. Sekarang ini apakah rakyat merasa akrab, familiar bahwa negara itu layaknya pelayan mereka? Nah, ini perlu disurvei. Di beberapa masyarakat negara, karena rakyat sudah bayar pajak, itu mereka kritis, suaranya didengarkan sekali. Kita ini kan belum jadi pembayar pajak, sehingga kemudian suara rakyat itu ya lemah. Bahkan ketika mau pemilu, pilkada pun bisa dibeli. Ini kenyataan masyarakat kita, dan ini aset yang bagus kalau saja pemimpin itu bisa bisa betul-betul mengayomi, mengendalikan. Rakyat itu sangat taat sebenarnya. Indonesia itu, Nusantara ini punya ketaatan yang luar biasa. Bahkan Indonesia ini juga termasuk bangsa yang forgiveful dan forgetful, mudah lupa, mudah memaafkan. Ini bisa kelebihan, tapi juga bisa kekurangan. Juga yang perlu kita ingat bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik-baik, yang manis semuanya. Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, yang semuanya itu takut pada Indonesia. Sehingga Indonesia nggak merasa terancam. Bandingkan misalnya Israel terancam, maka militerismenya kuat. Korea Selatan itu terancam, maka kuat. Turki terancam, kuat. Indonesia kan tidak terancam. Karena tidak terancam, tidak merasa punya musuh, ya akhirnya sibuk di dalam aja, rebutan, kendurian, rame-rame, nanti maaf-maafan lagi, ribut lagi gitu. Jadi ini sesungguhnya Indonesia itu masyarakat yang senang festival, mudah pemaaf, mudah lupa. Nah, terakhir gini, apa yang bisa kita lihat Indonesia tergantung di posisi mana Anda berada, Anda berdiri. Karena luas sekali Indonesia itu. Dalam hermeneutik itu gini, kalau Anda nulis buku, Anda menulis buku itu di istana atau di penjara atau di kampus, itu beda spiritnya. Anda nulis buku itu untuk tesis atau komersial atau untuk tujuan keilmuan, itu beda. Jadi di mana posisi Anda berada itu akan berbeda untuk memotret realitas, termasuk realitas Indonesia. Di mana posisi Anda, pilihan partai Anda, nasib ekonomi Anda, dan sebagainya itu akan beda-beda. Tapi kita kan nggak bisa pemimpin subjektif seperti itu. Kalau rakyat silahkan subjektif. Kalau pemimpin nggak bisa subjektif, harus kembali pada acuannya apa? Acuannya adalah Undang-Undang Dasar. Dan juga semangat, memori, amanat. Untuk apa, alasan apa negara ini didirikan.
Akuntabilitasnya gimana? Ikutin aja aturan yang ada. Itu harus menjadi satu acuan. Kalau tidak kemudian semuanya subjektif. Subjektivitas itu biarkan saja terjadi di dunia medsos. Medsos itu subjektif sekali, tapi biarin aja, itulah medsos. Tapi dalam hidup bernegara kan tidak bisa seperti itu. Lantas agama saya setuju ya, agama itu pada akhirnya kan karakter. Dan itu pada wilayah individu. Yang menjadi pertimbangan saya pribadi itu ya pertimbangan moralitas agama. Saya berbuat baik itu karena pilihan keyakinan moral saya pada nilai-nilai keagamaan, ada juga nilai kemanusiaan. Sehingga ketika orang masuk menjadi pejabat publik, hendaknya secara moral itu sudah selesai integritasnya. Karena dia punya jabatan yang mulia sekali untuk melayani rakyat, membantu rakyat. Peluang pengabdian untuk mengabdi pada rakyat itu mulia sekali. Makanya saya senang berharap siapapun yang jadi pejabat itu memanfaatkan peluang itu untuk beramal soleh sebanyak-banyak buat rakyat. Jangan hanya untuk dirinya sendiri. Sayang sekali. Berikan aja pada orang lain yang mereka lebih punya semangat mengabdi melayani rakyat. Kasihan rakyat kalau instrumen negara diisi oleh orang-orang yang tidak punya semangat pengabdian. Makasih, Mel. Ya, tadi sebelum si Prof yang termasuk soal ini sehat secara bahwa bukan hanya secara jasmani tapi juga sosial dan terutama ekonomi begitu ya yang sekarang juga dikritisi oleh Mas Ahkam Jayadi tadi ya. Ya itu jawabannya udah tahu semualah bagaimana kesehatan ya gitu. Tapi satu hal yang positif ya, sekarang kita itu udah ada BPJS itu satu kemajuannya. Kalau saja itu bisa diwujudkan, dilayani dengan baik, itu sangat meringankan masyarakat. Gitu. Hanya saja di Indonesia itu obat-obatan mahal dibanding beberapa negara lain, mahal. Dan lokal jenius obat-obat tradisional itu dikalahkan oleh iklan pabrik farmasi. Sehingga farmasi itu menciptakan standar kesehatan penyakit dan itu bagian dari bisnis. Jadi obat-obatan di Indonesia itu menjadi jaringan bisnis luar biasa. Nah pertanyaannya bagaimana agar kesehatan itu dikurangi dari semangat bisnisnya karena itu layanan masyarakat. Disinilah peran negara harus lebih aktif melindungi, menjaga, menciptakan sehat sebab sehat itu modal. Untuk pinter butuh sehat, untuk kerja butuh sehat. Kalau rakyat sakit, yang namanya bonus demografi itu jadi beban, bukan bonus, tapi itu jadi malapetaka nanti. Ya. Oke. Oke, di sini sudah ada yang raise hand 2 orang. Saya ke Mbak Dini Mas Sita dulu, baru ke Mas Hashim. Silakan Mbak Dini. Aku sudah ask to unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Amel, Pak Elza, dan Prof. Komarudin. Saya mengikuti pemikiran Prof. Komarudin tuh sudah sejak KKA di Hotel Regent bersama para Madinah, Prof. Wow, ya, ini terima kasih. Berjumpa lagi. Iya, ini baru ketemu lagi. Saya ingin bertanya langsung saja pertanyaannya. Tadi Profesor menggarisbawahi bahwa moralitas agama itu harus dijaga. Nah, siapakah yang bertanggung jawab menjaga moralitas agama? Apakah ada seperti standarnya itu bagaimana? Dan bagaimana dengan keberadaan partai-partai Islam, Prof? Apakah keberadaan partai-partai Islam itu telah menjaga moralitas yang Profesor maksudkan? Demikian, terima kasih. Salam. Oke, saya jawab mau tidak lupa ya. Islam itu mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh menegakkan kebaikan dan juga menghindari memberantas kemungkaran. Kalau itu dilakukan secara individual, jangkauannya hasilnya terbatas untuk diri dan keluarga. Tapi itu penting. Diri dan keluarga, moral itu ya dimulai dari keluarga. Tapi ketika masuk masyarakat luas, maka butuh institusi, disitulah kemudian negara. Jadi negara itu memang harus ikut menegakkan moral. Namanya terserah, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai Bible, nggak usah apa. Jadi agama, tokoh agama memberikan masukan. Ini loh, hei negara,
amar ma'ruf ini, anti korupsi, jaga kebersihan, akuntabilitas, kejujuran, itu kan disepakati oleh semua agama. Dan negara melaksanakan itu. Tanpa agama pun negara yang bertahan, yang maju, itu pasti based on a strong integrity. Negara-negara sekuler itu juga melaksanakan pesan itu cukup militan, maka angka korupsi rendah di negara-negara walaupun nggak ngaku agama. Lebih-lebih mestinya ini negara agama, bukan negara agama, lebih-lebih masyarakatnya agamis. Gitu. Yang kadang terjadi gini, penyimpangan crime, kejahatan itu jangan diselesaikan dengan ritual agama, gitu. Diselesaikan dengan hukum. Nah ini kalau orang dosa ritual agama dengan umroh, haji, bangun masjid itu beda lagi urusannya. Kalau itu yang terjadi maka itu ada penyalahgunaan konsepsi. Lihat aja negara Skandinavia atau Australia atau Singapura, korupsi rendah apa? Dengan penegakan hukum itu etika struktural, etika birokrasi yang itu sejalan dengan nilai agama. Jadi di Indonesia mestinya agama itu didelegasikan, diamanatkan kepada negara untuk ditegakkan. Bukan MUI. MUI nggak akan bisa berantas korupsi, dia nggak punya legalitas, nggak punya ilmu. Oleh karena itu KPK, polisi, jaksa agung itu amar ma'ruf nahi mungkar harus kita dukung. Kita dukung agar diisi orang-orang yang betul-betul berintegritas. Karena itu melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dan juga melaksanakan agama. Jadi kitab suci dan konstitusi tidak berhadapan. Tapi kitab suci memberikan masukan pada konstitusi. Konstitusi terima kasih pada kitab suci. Itu di Indonesia. Terus pertanyaan tadi gimana tadi? Saya lupa aku. Pertanyaan, ada yang bisa jawab? Ya, keberadaan partai. Oh partai, ya dilihat aja. Apakah partai? Nah partai itu mengalami berapa perkembangan? Partai pra kemerdekaan, partai di awal kemerdekaan, partai zaman Orde Baru, partai era reformasi itu beda-beda. Jadi perlu ada kajian khusus empiris. Peran partai, hubungan partai dengan rakyat dan negara itu tiap era itu orde itu beda-beda perkembangan. Nah belakangan ini sebagai antitesis terhadap Orde Baru yang partai dibatasi, kemudian kebebasan banyak partai. Dulu sentralisasi, desentralisasi itu antitesa kan? Maksudnya reformasi itu dengan desentralisasi agar layanan mata rantainya semakin dekat. Pimpinan daerah dipilih rakyatnya sendiri agar tahu siapa yang terbaik dan yang terpilih malu kalau nggak melayani rakyatnya. Itu tujuannya mulia sekali kan, desentralisasi. Ya. Multipartai juga begitu, biar rakyat tersalurkan, tidak dibatasi 3 partai. Tapi ide yang mulia yang baik tadi pada praktiknya ternyata meleset. Desentralisasi tidak melahirkan pimpinan yang ideal. Kemudian multipartai juga tidak mencerminkan bahwa itu sebagai sarana mobilitas putra-putra bangsa. Tapi di sana terjadi satu proses bahkan penciutan akibat berbagai undang-undang politik dan sebagainya. Oleh karena itu sebagian orang di partai itu mereka politisi sekaligus pengusaha. Pengusaha dan politisi. Nah pertanyaan kita, mereka itu sesungguhnya pengusaha yang main politik atau politik yang memang sambil berusaha, atau mereka itu dua-duanya atau setengah-setengah, saya nggak tahu. Tapi kenyataannya di Indonesia itu banyak politisi dan pengusaha. Nah apakah itu diperbolehkan? Lagi-lagi perlu ditinjau itu undang-undangnya. Sebab kalau itu menyatu, ya nanti bisa konflik of interest. Kalau dia jadi pejabat, nanti dia akan membuat peraturan yang menguntungkan usaha dia. Nah, ini kan nggak benar konflik of interest. Di beberapa negara yang sudah mapan itu jelas sekali tidak boleh. Seorang politisi ya betul-betul hanya bekerja untuk politik dan akuntabilitasnya terang benderang. Nah, di kita kan masih remang-remang. Nah, apakah ini akan diteruskan dengan dalih Indonesia itu tidak barat, tidak timur, Indonesia itu gotong royong, Indonesia khas Indonesia. Apakah seperti itu? Ya nggak apa-apa sepanjang memang clear
ya, clever, clean and clean gitu. Pemerintah itu strong, clean, clever. Itu ikut Nabi Musa itu tipologi pemimpin yang strong. Nggak apa-apa strong gitu, asal clean, bersih dan clever kembali di rakyat. Yang repot kalau strong, clever tapi tidak clean, dirty gitu. Atau clean ya, clever tapi tidak strong, repot juga. Jadi pemimpin itu harus tiga tadi bersatu. Strong, efektif, clever, cerdas bagaimana punya visi, dan clean, harus bersih. Itu pemimpin yang ideal seperti itu. Apakah itu utopis? Tidak. Dalam sejarah dan di Indonesia, di dunia ada kok yang memenuhi kriteria itu, strong, clean, and clever. Nah, kalau bisa partai itu bisa merekrut, menonjolkan kriteria itu, strong, clean, and clever. Ya. Oke. Oke. Baik. Ya, Mas El. Ada yang raise hand, tapi saya ingin membacakan satu tulisan di kolom chat ya dari Sipa Sanjurio ya. Mas Komar, pertama saya melihat sikap pesimis Prof terhadap Indonesia. Di buku ini banyak sekali kekecewaan Prof kepada pemimpin-pemimpin Indonesia yang haus kekuasaan. Teologi of Hope ini sesuai diterapkan kepada situasi kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Didukung oleh kata pengantar Yudi Latif yang luar biasa keren, menambah kerennya buku ini. Pembaca dibuat optimis dan bangun serta tetap bahagia dengan politik harapan dan politik kebahagiaan. Jadi nampaknya sudah membaca buku ini. Ya. Silakan ya selanjutnya Muhammad Daniel, silakan. Ya. Enggak, Mas Hashim Mustamin dulu. Oh ya, oke. Baru Silakan. nanti kita Muhammad Daniel ya. Baik. Ya, Silakan Mas Hashim. Masih ada ya? Ya. Halo Mas. Suara saya terdengar, Mbak? Suaranya kecil sekali. Kecil ya. Ya, halo. Ya, suaranya terdengar tapi sangat kecil ya Mas. Bisa lebih besar kah? Ya, sudah full ini volumenya. Oh, sudah full. Ya, saya kira sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Kamar. Jadi saya mungkin bertanya langsung saja. Kira-kira mengapa harapan yang selama ini terbangun ya dalam spirit kita berbangsa seakan-akan ini Prof sering sekali tersandra Prof oleh para penyelenggara negara begitu. Manakah sebenarnya peran mereka sebagai model of hope kita gitu Prof gitu. Karena asumsi saya jika sebenarnya warga bangsa ini tidak tabah dan sabar dalam bernegara, sudah lama sebenarnya kita ini bubar, Prof. Kalau menurut saya. Okay. Nah, apakah memang ketika sudah masuk ke ranah kuasa dan iklim politik, nalar dan memori harapan yang tadinya terbangun berbasis keindonesiaan, keagamaan dan kebudayaan kita, itu memang apakah harus mengalami pergeseran, Prof? Itu. Jadi sebenarnya di mana kesadaran mereka ini jika dilihat dari perspektif teologi of hope ya dari buku yang Prof tulis itu. Saya kira itu Prof. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Pertama tadi ada Siva Sanjurio ya. Terima kasih komentarnya. Dan juga yang kedua ini. Indonesia itu negara yang besar sekali. Kalau ditarik secara geografis itu jaraknya antara Teheran dan London itu berapa negara di sana. Daratan di Arab itu satu bahasa, satu agama, satu daratan berapa negara. Di Afrika juga seperti itu. Nah Indonesia itu pulau, bayangkan sekian ratus pulau kok menjadi satu negara, itu kan keajaiban sejarah. Jadi wajar bagi saya kalau toh kita ingin permisif ya, wajar. Proses konsolidasi butuh waktu lama. Bahwa Indonesia masih ada, masih utuh, ini bagi saya satu prestasi ya. Betul itu. Dalam buku itu saya tulis, daerah-daerah itu, saya pinjam istilah istri-istri yang teraniaya. Berapa daerah itu kan dulu, oh yuk kita bergabung, yuk Indonesia, oke mau bergabung aku bubarkan kesultanan saya, ayo bergabung. Dengan apa harapan, janji ya. Jadi negara itu berat suami, janji ya aku
pasti dilindungi, dimakmurkan rakyat kami, anak-anak kami, oke gitu. Sehingga semuanya bergabung jadi Indonesia. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak istri-istri daerah-daerah itu, betulkah negara itu bertindak adil, mengayomi, mengasihi, mensejahterakan? Ya, Anda perlu lihat sendiri, betulkah adil? Sehingga jangan-jangan kalau ada peluang mereka bebaskan diri. Seperti Aceh ingin merdeka kan, tapi toh nggak bisa kan. Pada akhirnya Papua ingin merdeka, yang lepas Timur. Gitu. Bagi saya bukan itunya, bagi saya apakah janji-janji menyatu itu betul-betul sudah dipenuhi untuk menyejahterakan. Papua misalnya, alamnya kan kaya raya. Sekarang kita lihat apakah rakyatnya juga mereka mendapatkan satu kemajuan dari segi pendidikan ekonomi, misalnya. Jadi kalau toh kita ingin pemaaf, memang berat Indonesia ini karena garis besar ini. Nah yang kedua, bandingkan dengan Amerika. Amerika negara plural. Tapi penduduk itu meninggalkan kampung halamannya. Kemudian masuk ke negara baru, tanah baru, the dreamland, membangun daerah baru. Sehingga sentimen etnisitas itu ada, tapi di situ ditata oleh konstitusi. Baru bersama dijaga egalitarismenya. Nah kita ngaku Indonesia, tapi rumahnya tetap di rumah kampung halaman primordial. Makanya bagi orang tua saya, Indonesia itu ya ngawang-ngawang. Apa sih Indonesia itu? Karena tiap hari kan tinggal di ngomong Jawa, bahasa Jawa, tetangganya Jawa, mimpinya bahasa Jawa, yang Aceh begitu, Padang begitu. Hanya generasi belakangan itu semakin meng-Indonesia karena mobilitas penduduk. Kampus-kampus besar semacam UI, ITB, UGM, IPB, itu inkubator lahirnya generasi semakin meng-Indonesia. Karena perjumpaan etnis ada di situ. Dilanjutkan pacaran, perkawinan, ketemu di tempat kerja. Nanti anak-anaknya sudah semakin meng-Indonesia. Jadi sekarang ini ada generasi hibrida yang semakin meng-Indonesia. Kemudian parpol-parpol sekarang ini semakin cair. Ideologinya yang tengah, yaitu yang kiri ke tengah, yang kanan ke tengah. Sekarang ini kan ideologinya semakin cair kan, tidak ekstrim. Bahkan etnis itu bisa untuk canda-candaan sekarang. Dari sisi itu sebenarnya banyak sekali kemajuan. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana agar pemerintahan itu semakin rasional, kompeten, meritokrasi itu tumbuh. Kan itu yang diharapkan. Bahwa yang duduk itu betul-betul kompeten, yang ahli, accountable, penegakan hukum ini mutlak sekali gitu. Nah kita kan berita korupsi itu banyak sekali, apakah itu hoak atau fitnah saya nggak tahu gitu kan, banyak banget gitu kan. Nah yang gitu-gitu mestinya bisa diselesaikan sehingga ada satu agenda utama bangsa ini apa dalam konteks global. Korea Selatan itu rupanya menjadikan Jepang sebagai pesaingnya, sebagai musuh karena dia pernah luka betul jajah Jepang. Dia ingin menyaingi Jepang, industrinya, kebudayaannya itu nyaingi Jepang dan berhasil. Sementara Jepang ingin membalas Amerika ketika dibom, dibalas dengan apa? Bom otomotif, berhasil. Nah kita mau ngelawan Belanda, terlalu jauh Belanda. Ngelawan Jepang, baik kita itu baik sekali. Akhirnya tengkara jaga enakan. Kalau toh yang masyarakat itu udah bagus, merakyat kita itu masyarakatnya baik, tapi persoalannya apakah kita memang tidak melihat berbagai kekurangan, penyimpangan? Kalau Anda nggak melihat, ya nggak apa-apa, berbahagialah, Anda berbahagia, silahkan aja. Gitu. Tapi saya yang bergaul kanan kiri banyak sekali temanku, selama setahun ini saya menangkap telinga saya mendengar cerita, kemudian saya tulis. Jadi buku itu ibarat kamera hasil snapshot selama setahun terakhir ini, itu yang saya potret, saya tuliskan. Itu pun saya dengan hati-hati gitu. Kalau saja Anda nulis mungkin beda lagi, mungkin lebih ceria, Indonesia itu lebih hebat, lebih indah dibanding yang saya tulis buku ini. Saya mensyukuri Indonesia ini, tapi saya tetap kritis karena saya melihat bagi saya ada beberapa hal-hal yang mestinya tidak begitu, baik menurut konstitusi maupun etika. Di situ ada hikmah dan ada hukum. Hukum itu kaidah-kaidah yang
eksoteris, jelas ini loh hukum. Tapi hukum dalamnya ada nilai namanya hikmah, ada etika. Jadi kalau etika tidak dikawal hukum, hukum bisa bengis karena tanpa etika. Tapi etika tanpa hukumnya buyar, harus dilindungi. Oleh karena itu dalam hukum ada etika, etika dilindungi hukum. Kalau sudah maju negara itu yang menonjol etikanya, layaknya kita di rumah tangga. Di rumah tangga itu kan kita nggak perlu ada hukum. KUHP kan nggak perlu, tapi etika. Mengapa? Karena masing-masing bisa dipercaya, masing-masing saling menghargai, nggak perlu. Yang ada etika. Dalam bertetangga juga etika. Tapi dalam kehidupan bernegara yang begitu plural, nggak bisa dong etika. Karena benturan etika tradisi, maka hukum yang harus kuat. Tapi hukum dengan mengandalkan etik, dengan apa? Dibarengi etika. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Komar. Amel, ada yang raise hand dari tadi? Ada Muhammad Daniel, silakan Ya, Mas. silakan. Ya. Oh, terima kasih Mas Elza, Mbak Amel. Prof, saya tahun 2022 itu ada menulis tentang etika politik dan penyempurnaan humanisme. Gitu. Ya. Jadi saya melihat sebuah etika politik di lingkungan pendidikan itu tidak koheren dengan kebijakan-kebijakan. Gitu. Jadi yang ingin saya minta tanggapan dari Prof ini, kenapa pendidikan justru tidak dominan mempengaruhi perilaku yang baik terhadap politikus yang terdidik gitu. Artinya di lingkungan pendidikan itu selayaknya kan pola politiknya lebih beretika gitu. Tetapi kenyataan tidak gitu. Kenyataan tidak. Gitu. Banyak di kampus-kampus itu atau di sekolah-sekolah itu yang jual beli bangku kuliah, jual beli bangku SMA, MAN, itu terjadi gitu. Jual beli gelar, jual beli karya ilmiah gitu. Itu dinaungi oleh kekuatan politik gitu. Dinaungi oleh kekuatan politik. Dan itu pelakunya adalah orang terdidik gitu. Orang terdidik. Sedangkan kita paham bahwa pendidikan itu kan seharusnya melahirkan sebuah kebijaksanaan gitu. Yang mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan ketika dia memegang satu kekuasaan politik gitu. Tetapi kenapa itu tidak terjadi gitu? Nah, itu yang ingin saya tanyakan Prof. Terima kasih. Jual beli ini juga contoh ya. Ya, makasih. Saya ini praktisi pendidikan, pendidik gitu. Jadi saya merasakan hal yang sama. Saya sering merasa kecewa, frustasi, capek-capek mendidik. Tapi melihat apa yang kita sampaikan di kelas, di luar kok beda ya. Misalnya di ruang kuliah, di kelas itu kan kejujuran, terima kasih, akuntabilitas, tanggung jawab, etika itu penting sekali. Tapi kenapa ketika tamat itu kok hilang? Apakah gagal kita mendidik yang gagal sekolahnya? Atau lingkungan yang baru terlalu ganas hingga merusak budayanya, budaya birokrasi politik yang memang itu berseberangan atau belum bisa. Itu saya juga berpikir begitu. Kalau memang pendidikan gagal, perlu dirubah barangkali pendidikannya ya. Atau kalau memang yang di luar itu busuk, yang bersihkan dong biar nggak busuk, biar negakkan prinsip-prinsip pendidikan itu. Contohnya, kalau Anda kuliah di civil engineering ya, atau civil teori bangunan ya, kalau membuat jalannya bangunan, itu secara textbook kan jarak antara jalan raya yang ideal dengan rumah itu paling nggak kan 20 meter. Kemudian ada apa namanya paritnya, ada trotoarnya, ada pohonnya. Kemudian kabel itu di bawah ditanam. Teorinya kan begitu kan kalau Anda jadi arsitek gitu. Tapi coba Anda lihat praktek bangun kota di jalan kan semrawut sekali kan. Desek-desekan nggak karuan. Artinya tidak usah etika, teori bangunan aja itu nggak dilaksanakan pada prakteknya. Gitu. Ketika membangun itu, kalau Anda naik mobil dari
Surabaya sampai Jakarta, Anda akan melihat pinggir jalan itu semerawut kondisinya. Ada tempat bengkel tambal ban, ada restoran, ada rumah sakit, macam-macam. Tapi ketika saya jalan-jalan di luar negeri ya, itu pinggir jalan itu hijau. Rumah itu ada jarak paling enggak 25 meter dari jalan raya. Kemudian mal-mal itu enggak di pinggir jalan, agak masuk. Pendeknya tertib deh gitu. Tapi di kita kan tidak. Karena memang Indonesia ini tumbuh alami. Baik politik, baik rumah, baik apa itu tumbuh alami. Dalam teori pembangunan, air itu yang boleh hilang itu kan 30% ke lautan. Yang lain ditampung di danau-danau, situ-situ untuk pertanian. Tapi prakteknya yang terjadi apa yang terjadi? Mungkin 70% itu hilang ke lautan dan banjir. Jadi teori-teori yang pelajari di kuliah dengan di kenyataan itu ada jarak. Nah, hemat saya, pemerintah, para politisi, yang orang-orang pinter-pinter masuk di politik, coba mulai didekatkan antara prinsip kebenaran, etika itu dalam praktek hidup berpolitik. Harapan kami seperti itu. Karena semakin ke sini, jumlah sarjana semakin banyak yang masuk di dunia politik itu. Doktor-doktor banyak. Nah, kalau dengan kedoktorannya itu dia melaksanakan, mestinya Indonesia semakin baik. Ketika 45 itu belum banyak loh profesor doktor bidang hukum. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah dulu lebih baik atau sekarang lebih baik? Teorinya mestinya sekarang lebih baik. Udah semakin banyak profesor doktor kok. Nah, kalau tidak, itu yang perlu dipertanyakan. Apa sebabnya? Kok tidak berdaya prinsip-prinsip yang Anda pelajari, kita pelajari di bangku kuliah itu. Saya juga sedih, saya juga kecewa dan sedih melihat itu. Tapi itu memang mungkin itu karena ada asumsi pengetahuan seseorang itu akan membentuk perilaku seseorang. Dan kalau itu yang seharusnya terjadi, kan seharusnya di Departemen Agama itu tidak ada korupsi. Karena di sana orang tahu betul tuh betapa terlarangnya korupsi. Juga di kejaksaan, di kepolisian mereka tahu banget tuh soal hukum. Tapi justru kalau kita baca pelanggaran hukum di departemen-departemen terbesar di Indonesia justru ada pada tempat di Departemen Agama dan di kejaksaan. Jadi memang pengetahuan seseorang tidak otomatis kemudian dia membentuk laku seseorang. Itu yang mungkin terjadi. Moral hazardnya ya. Oke, Amel, di kolom chat banyak pertanyaan. Mungkin Amel ada yang bisa resen dulu, Mas Elza? Oh ya, ada yang resen. Ya, silakan. ada Yunan dari Tangsel. Udah ada nama daerahnya. Silakan Yunan. Oh, ini Ciputat nih. Terima kasih, Pak Moderator. Pak Prof, saya ada buku-bukunya Prof nih, antara lain Jalan Pulang, Pak Prof. Terima kasih. Satu lagi Psikologi Kematian, Prof ya. Iya. Buku tahun berapa nih? 2006. Iya. Ya. Sekarang tertarik lagi nih, Prof, dengan narasi buku terbaru Prof, Theology of Hope ya. Iya. Nah, ini begini, Prof. Barusan kan Prof bilang sudah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, Prof. Nah, tapi yang bermasalah tuh di implementasinya, Prof. Contoh, penambahan organisasi bukan menambah baik, malah menambah kacau, Prof. Contoh MK, kasus kemarin Wapres, pemilihan Wapres. Kemudian kasus BI dengan OJK, Prof. Nah, ini sekarang Prof mungkin sudah paham juga yang terjadi di kasus asuransi, Prof. Nah, kasus asuransi itu ada satu asuransi, ini dalam tataran praktis, Prof, dan normatif. Itu ada satu asuransi, Prof, itu dari 1900 berjalan baik, Prof. Tapi begitu ada organisasi baru, ya, kasih kebijakan baru, begitu ada masalah, dilepas, Prof. Yang kasihan ini, Prof, yang mencairkan dananya ini di asuransi itu terkait dengan uang-uang pensiun, Prof. Nah, sekarang kasusnya sedang di pengadilan. Nah, kemudian si yang mau mencairkan ini nasabah-nasabahnya itu pakai lawyer, membiayai sendiri dan dilepas sendiri, Prof. Dan saya juga pakai
instrumen lain, Prof. Nah itu, Prof. Jadi penambahan organisasi kayak KPK yang harus memperkuat malah dilemahkan. Jadi sekali lagi, Prof, tataran pendidikan sudah cukup baik, tapi diimplementasi, Prof. Dan mungkin juga masalah adab, masalah iman, Prof. Jadi kalau di sekelilingnya sistem lingkungannya kurang baik, sehingga yang tadinya dokter apa segala macam jadi tidak baik. Tadi juga sudah disinggung kasus yang 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu, Prof. Makasih, Prof. Iya. Makasih. Nasib kita sama, saya jadi korban asuransi juga saya. Lagi berjuang nih, Prof, nih. Iya. Gini, kalau Prof. Komar? Ya, terputus ya. Saya pikir di tempat saya yang putus nih. Enggak, sepertinya dari Prof. Komar. mengapa itu tingkat korupsinya rendah? Prof, mohon izin tadi terpotong, Prof. Oke. Ya. Jadi gini, saya juga korban asuransi ya. Kalau soal good governance, coba kita studi banding ya. Negara-negara yang sekuler itu mengapa tingkat korupsinya rendah dan penyimpangannya rendah? Ya. Misalnya negara Skandinavia, Singapura, Australia, New Zealand, mereka tidak gembar-gembor agama. Bahkan mereka itu sekuler. Tapi mengapa lebih rendah? Kuncinya hemat saya, satu, memang hukum ditegakkan secara transparan. Dan rakyat berpartisipasi untuk mengawasi. Ekonomi, pendidikan rakyat itu lebih merata. Sehingga lebih rasional. Rakyatnya bersikap rasional, pemerintahnya juga bersifat rasional. Tidak ideologis dan tidak membawa agama, tapi akuntabilitas. Itu mereka. Sementara negara, ini hasil survei ya, yang emosi agamanya tinggi, yaitu Filipina dan Indonesia, salah satu contohnya, itu indeks korupsinya itu kok tinggi. Mengapa? Nah, antara lain tadi, kesalahan penyimpangan itu penyelesaiannya adalah dengan lembaga hukum, bukan dengan lembaga ritual. Jadi kalau Anda korupsi, ya dihukum. Bahwa Anda kemudian salatnya rajin dan sebagainya, itu kewajiban Anda sebagai orang beragama. Tapi berapa kali sholat, umroh, tidak akan mempengaruhi proses hukum. Dan hukum yang diselesaikan dengan urusan hukum. Agama itu untuk membentuk karakter, meningkatkan iman, sehingga orang beragama itu kemudian lebih bersih hidupnya. Gitu. Tapi jangan kemudian agama sebagai lembaga penyucian dosa secara sosial. Kan nggak benar. Itu yang, kalau itu terjadi, walaupun orang ngaku beragama, tapi kalau hukum nggak tegakkan, ya jalan terus saja korupsi. Makanya dalam Al-Quran itu tegas dan jelas. Hukum itu relasi sosial, ya hukum tegakkan. Yang sangat tegas dalam agama Islam itu kan penegakan relasi sosial, hubungan sosial. Mencuri misalnya. Tapi yang hubungan vertikal dengan Tuhan itu lebih lunak. Dan kita tidak ada perintah untuk ngecek orang itu puasa tidak, orang itu sholat tidak. Nggak ada kan. Islam mewajibkan puasa, mewajibkan zakat, mewajibkan sholat, tapi nggak ada dicek-cek sampai pribadi. Tapi kalau melanggar ditegakkan, dihukum gitu. Jadi artinya apa? Hukum dan etika sosial itu harus tegak. Kalau nggak tegak, maka ya jangan kemudian agama itu disalahkan karena itu disalahgunakan. Yang berikutnya lagi apa tadi El? Ada 2 poin. Atau sudah itu aja atau apa tadi? Ya, yang kedua apa tadi, Mas? Oh, yang kedua ya? Ya. Penambahan kelembagaan itu. Oh, lembaga. Nah, gini ya. Oke. Indonesia itu dari awal sampai sekarang masih dalam proses kadang mendadak. Ketika merdeka, kalau tidak segera diumumkan kemerdekaan, kita itu akan jatuh ke pelukan Inggris sebagai negara rampasan perang.
Oleh karena itu, Bung Karno diculik harus menyatakan kemerdekaan. Maka dibuatlah satu proklamasi di atas kertas, bahkan ada yang salah kan dicoret itu kalau lihat teks aslinya. Artinya apa? Negara ini harus segera mencuri, memanfaatkan momentum. Kalau nggak segera, kita itu mungkin merdeka karena hadiah Jepang atau merdeka hadiah Inggris. Tapi lama dulu di tangan Inggris. Tapi kita tidak kan, milih merdeka. Begitupun ketika kemudian ganti orde, selalu dalam suasana marah. Dari orde lama, orde baru marah. Orde baru, reformasi marah. Reformasi ke sekarang ini ada juga sedikit hiruk pikuk di kalangan sebagian masyarakat gitu. Jadi tidak ada satu roadmap yang jernih, rasional, tokoh-tokoh negarawan, mantan presiden duduk rame-rame, yuk kita sharing yuk. Ini kan nggak terjadi. Ada SBY, ada Megawati, ada Wapres. Coba andaikan duduk kita rame-rame gimana bangsa ini. Mungkin akan beda suasananya. Tapi ini kan tidak. Suasana kan perebutan, pengaruh dan sebagainya. Kalau ini terjadi, kalau memang mantap konsepnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ini jadi kayak ad hoc. Coba ketika reformasi, karena dulu nganggap pemerintah korup, dibentuk banyak sekali komisioner, lembaga-lembaga. Ada kan lembaga komisi pengawasan anak, komisi HAM, komisi perempuan, komisi Kompolnas, komisi KPK, komisi banyak sekali. Tapi pertanyaannya kemudian satu, apakah betul komisi-komisi bentuk itu fungsional? Berhasil? Yang pasti nambah jabatan pekerjaan APBN. Gitu. Betulkah gitu? Sekarang yang diributkan juga gemuknya departemen kementerian kan? Semoga aja dengan banyaknya ini semakin produktif. Ibarat orang bisnis, semakin besar aset dikeluarkan, semakin besar profit yang didapat. Jangan sampai aset banyak keluar, profitnya kecil, kan nggak benar. Jadi ya kita berharap semakin gemuknya pemerintah ini juga semakin banyak capaian-capaian yang didapat. Sebab kalau tidak, itu memperbanyak badan, lembaga, tapi kemudian hasilnya malah nggak jelas. Semoga nggak begitu. Amin. Saya dulu menjadi Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Sekarang Bawaslu, badan pengawas pemilu. Itu beda. Ketika panitia, itu layaknya panitia perkawinan, kami kerja all out. Nggak dibatasi satu periode 5 tahun, enggak, all out betul, all out. Nah sekarang badan mapan, jadi ada suasana apa ya, pekerjaan tetap, jabatan tetap. Di situ bicara fasilitas yang karena tetap, karena jadi anggota badan itu kan tetap, sedangkan saya pengawas itu kan layaknya ad hoc. Nah sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang memang tetap. Kalau diisi orang yang baik-baik nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Problemnya kan kalau salah isi itu problemnya. Tuh. Udah membuang makan gaji, hasilnya nggak tercapai, itu problemnya. Gitu El. Ya. Lanjut Amel, silakan. Ya. Pak Sanjurio, semoga Prof bisa jadi inisiator berkumpulnya para elit politik untuk membahas masalah Indonesia. Saya mau membacakan di pertanyaan awal-awal yang menarik dari Hamri Manopo dari Kota Mobagu. Saya membaca 10 negara paling bahagia di dunia. Terkejut ketika melihat Indonesia pada posisi ke-80, tapi Israel di posisi 5. Bisakah Prof memberikan gambaran negara yang bahagia? Bukankah harapan kita adalah negara yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur? Begitu. Silakan Prof. Ya, kita perlu tahu instrumennya. Apa menjadi instrumen untuk mengukur negara itu bahagia? Salah satu yang dipakai memang misalnya bagaimana melihat masa depan pekerjaan tersedia, ya, gimana layanan kesehatan tersedia, hubungan sosial, hak-hak individu terjaga, itu bahagia. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang pokok secara fisik mental terpenuhi itu bahagia, itu ukurannya. Dan mereka tidak melibatkan dimensi spiritual. Mungkin Nepal yang negaranya menggunakan indeks kebahagiaan spiritual. Tapi negara-negara yang lain itu
yang empiris, kebutuhan layaknya hidup manusia itu bahagia. Nah, Indonesia kalau itu yang dilihat, ada yang ketinggalan. Misalnya gini, orang tua itu selalu gelisah bagaimana nanti sekolah anakku, kuliah anakku. Di beberapa negara kan tidak was-was, karena negara yang memberikan beasiswa. Di Jerman misalnya, nggak perlu. Di Jepang, di mana kita juga was-was kalau sakit bagaimana. Berapa negara lain yang bahagia itu, layanan kesehatan, itu negara yang menyediakan. Bahkan tempat tinggal itu negara, maka itu bahagia. Nah, Indonesia itu penduduknya banyak sekali, ekonomi tidak merata. Ada orang yang lebih bahagia dibanding mereka, tapi banyak juga mungkin yang di bawah kebahagiaan sengsara. Jadi belum merata. Di sana bahagia ada faktor kemerataan, di sini tidak merata. Indeks terakhir negara-negara Skandinavia yang dianggap paling bahagia, itu ternyata angka perceraian paling tinggi di sana. Nah, ini juga satu item tersendiri. Apa hubungannya kebahagiaan dan perceraian? Di sana mungkin ukurannya kehidupan individu, child free dan sebagainya. Jadi memang beda, filosofinya beda. Di kita beda lagi ukurannya. Tapi dalam hal kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, itu hemat saya empiris. Saya punya kawan di Jepang ya, saya tanya, Anda pintar kuliah tamat dari Ohio, Anda hanya jadi dosen, padahal Anda punya peluang untuk lebih kaya lagi. Dosen kan nggak seberapa penghasilannya. Dia bilang, lah saya udah paling bahagia karena ini sesuai dengan minat saya. Gimana anakmu loh? Anak nggak ada problem. Nanti anak kan udah negara menyediakan lapangan kerja, yang penting mau sekolah gitu. Nah, beda sekali. Di sini orang tua kan khawatir tentang anak. Bagaimana rumah? Ya rumah kan ada nyewa, sewaan gitu. Jadi yang kaya itu di sana itu perusahaan. Kalau individu di Jepang itu tidak kaya. Dan kalau orang tua kaya kemudian mewariskan pada anaknya itu 50% diambil negara warisannya. Kemudian yang terima warisan masih kena potong lagi. Maka mereka tidak berlomba numpuk kekayaan. Kalau numpuk kekayaan itu nanti diambil oleh negara ketika meninggal. Di sini kan tidak. Kalau perlu berpikir 7 turunan gitu. Nah, ini menunjukkan memang tidak tidak yakin masa depan keturunannya sehingga dia harus overprotective. Negara-negara yang termasuk bahagia tadi, negara itu peranannya cukup dominan memberikan proteksi layanan pada anak-anaknya, pada warganya. Kita lebih digantungkan pada keluarganya. Tapi ada positifnya juga, ketika COVID, Indonesia paling berhasil kan. Dan rakyat Indonesia itu filantropik, seneng gotong royong, membantu. Itu positifnya. Tapi negatifnya kemudian tadi, memang kadang bebannya terlalu berat. Yang sebagian mestinya itu negara. Tapi negara kan banyak sekali penduduknya gitu. Nah, ini juga sering menjadi satu masalah tersendiri. Ya. Iya. Oke, Prof, ada lagi nih pertanyaan saya juga jadi ikut terpantik nih sebenarnya pertanyaan paling pertama tadi saat Prof presentasi dari Yunian Dono Ahmad. Kalau Prof tadi kan di awal bilang bahwa bukunya Prof yang sekarang ini pertama adalah dimensi soal keluarga dan bahwa yang pemimpin seharusnya sudah selesai dulu dengan masalah keluarga. Tapi sekarang kan konsep keluarga berbeda nih, Prof. Ada juga apalagi Kompas kemarin banyak masyarakat masih single segala macam ya. Artinya ada pergeseran konsep keluarga di masyarakat. Itu gimana tuh, Prof? Ya, di beberapa negara di Eropa itu karena mereka keluarga kecil ya. Ketika jadi pemimpin itu tidak berarti intervensi oleh keluarganya karena negara sudah selesai dan accountable. Jadi pejabat kok main-main untuk keluarga itu langsung ketahuan gitu. Itu di sana. Di Indonesia hubungan antara keluarga dan posisi seseorang itu kental itu. Kental sekali. Sehingga gimana ya, sulit menjelaskan. Itu mungkin bawaan tradisi juga sih. Kita itu kan masyarakatnya sangat feodal sekali. Pengaruh Hindu-Buddha yang kasta-kasta, petani juga kasta, tambah lagi militer itu berkelas, ada feodalisme keagamaan, sehingga kita berkelas-kelas komunal. Misalnya ada satu ungkapan Jawa ya, ada etika, mikul dhuwur mendem jero. Kita itu harus menjunjung tinggi kehormatan orang tua.
Dan kalau orang tua itu ada aib, itu ditutup rapat-rapat, mendem jeruk. Tapi kalau etika itu dibawa dalam kehidupan publik bernegara, itu kan nggak cocok. Sementara kehidupan publik kalau salah ya harus diadili, yang menentukan itu lembaga pengadilan. Itu kan etika komunal. Nah di Indonesia prakteknya banyak etika komunal, tradisi komunal dibawa dalam negara modern. Jadi kita ini belum siap masuki satu kehidupan negara modern yang rasional. Masih dibawa-bawa pada tradisi etika sebagai masyarakat yang komunalistik dan feudalistik. Itu masyarakat kita. Untung ya bahasa nasional itu bahasa Melayu yang egaliter. Kalau bahasa nasional bahasa Jawa itu repot sekali itu, berkelas-kelas itu. Atau bahasa Sunda gitu. Jadi bahasa nasional itu sangat egaliter. Indonesia itu arahnya masyarakat yang egaliter. Tapi tradisi masih feodal. Gitu Mel. Ya. Mas Elza, masih ada pertanyaan? Ya, silakan di kolom chat masih banyak. Emang ini ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Sungaidi ya. Apakah masa transisi demokrasi masih panjang, Prof? Sampai jenuh dan harus mohon pencerahan. Ya. Ada dua hal. Saya itu kaitannya masa transisi, tapi kedua ada nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai. Walaupun panjang seperti di Amerika, itu kan tidak jaminan. Ada nilai-nilai yang kadang-kadang juga dirusak tengah jalan. Yang kita jaga, demokrasi sebagai sarana, itu yang kita jaga kan nilai-nilainya. Menghargai kemanusiaan, kejujuran, kedisiplinan, citizenship, ya, akuntabilitas, mengutamakan public good, kepentingan bersama. Nilai-nilai itu yang dikawal. Apakah itu mau sistem kerajaan, sosialis, komunis, demokrasi, liberal, itu sungguhnya instrumen aja. Nah, di antara yang ada dengan segala kekurangannya, demokrasi dianggap paling baik. Tapi demokrasi sekarang juga terkoreksi. Negara Cina yang tidak begitu demokratis ternyata lebih maju. Ekonomi maju, rakyatnya maju. Sementara demokrasi di Amerika banyak pengangguran, ini terkoreksi. Maka beberapa negara di Eropa itu sudah sampai pada sintesa beyond capitalism and socialism. Jadi dia mengarah sintesa. Sisi kebaikan apa dari kapitalisme, hak asasi individu, kompetisi itu dilestarikan. Tapi apa sisi sosialisme itu diambil. Jadi negara welfare state itu negara-negara mencoba membuat sintesa antara kapitalisme dan sosialisme. Nah di Indonesia ini ada yang ngeritik belum jelas, tidak jelas gitu. Apa sesungguhnya Indonesia itu kalau menurut UUD 45 itu sosialis gitu. Tapi prakteknya sangat kapitalistik, liberal sekali. Terutama sejak otonomisasi daerah, izin-izin hutan pertambangan dulu kan pusat yang memegang izin, sekarang daerah yang pegang. Sehingga banyak sekali yang terjadi penyimpangan-penyimpangan baru kalau dianggap penyimpangan karena tidak terkendali. Ini sebagai kritik pada sentralisasi, desentralisasi, tapi ternyata meleset desentralisasi itu. Sebagian berhasil, sebagian tidak. Jadi kembali pada demokrasi, bagi saya mau kerajaan mau demokrasi, tapi sepanjang keadilan, kejujuran, perhatian pada public good itu diutamakan, bahwa penguasa itu pelayan rakyat. Yang itu yang harus ditonjolkan. Demokrasi juga nggak jaminan, kerajaan nggak jaminan terhadap nilai-nilai itu. Nah nilai itu yang kita kawal. Dengan pilihan yang ada, demokrasi dianggap paling baik dengan segala kekurangannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Amel dari Teguh Prawiro, saya bacakan ya. Lebih baik mana, mengejar kaki langit dengan harapan atau dengan marah? Saya setuju agama harus dipisahkan dari politik, tapi bukannya juga bagus bila dipisahkan dari berbagai sendi kehidupan, terutama ilmu pengetahuan. Silakan. Ya. Pertama, saya ingin sedikit nyinggung sekularisasi. Sekularisasi di Amerika itu agama dan politik dipisahkan dalam arti administrasi. Tapi agama sebagai values itu tetap dijunjung tinggi oleh para politisi-politisi. Makanya disebut White House. Siapapun yang ke sana harus white. Kalau moralnya nggak benar, ya dikritik keras. Jadi jangan anggap Amerika yang sekuler negaranya itu sekuler orangnya.
pimpinan di sana itu cukup religius hasil penelitian, itu satu. Turki itu sekuler, pemisahan, tapi nilai agama dijaga. Nah, negara-negara yang menyatu itu juga tidak jaminan. Jadi, pertama dipisahkan dalam arti kesadarannya, atau administrasinya, atau kewenangannya, atau apa. Nah, ini perlu dijelaskan, perlu dibedakan. Pemisahan itu apa maksudnya? Sebab bagi orang beragama, tidak bisa dong masuk agama kayak baju. Kapan dipakai, kapan dilepas. Gitu. Agama itu sebagai kepercayaan, dimanapun mau ikut kerajaan atau republik, tetap itu menjadi satu keyakinan dan jadi panduan hidup, jadi rujukan moral bagi orang beragama. Jadi kalau saya dipisahkan dalam pengertian administrasi perlu dipertimbangkan, tapi kalau dipisahkan dalam arti panduan moral, kesadaran, bagi saya tidak bisa. Dalam buku itu saya tulis masa depan yang menonjol itu humanisme religius. Humanisme itu mengandalkan pendekatan rasional, penghargaan pada kemanusiaan, tapi sekaligus religius. Di atas urusan kemanusiaan, semesta ini ada Tuhan. Gitu. Jadi kebertuhanan yang berperi kemanusiaan, itulah sesungguhnya rumusan Pancasila. Ketuhanan dilanjutkan kemanusiaan. Artinya apa? Orang yang berketuhanan mestinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu yang berikutnya. Udah Pak El, itu aja ya tadi? Ya, cukup. Ya. Ini ada yang bertanya lagi, Amel, tapi mungkin Amel bisa mengumumkan ini siapa yang dapat buku, Amel. Oke, sudah supaya mereka bisa nitip alamat untuk dikirim ya. Oke, tadi sudah dipilih oleh Mas Elza, ada 3 yang akan mendapatkan hadiah buku. Yang pertama adalah tadi yang bertanya, mohon maaf saya lupa mencatatnya, ada Mbak Dini ya, Mbak Dia, terus ada Mas Hashim dan Mas Ahkam Jayadi. Boleh nanti saya taruh nomor handphone saya di kolom komentar, boleh dikontak via WhatsApp ya. Nanti akan dikirim. Ya. Lanjut Mas Elza. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Menurut Prof, negara mana yang sudah mendekati atau mencapai kaki langit? Ya. Oke. Kaki langit itu satu bahasa metafor bahwa hidup itu tidak akan pernah sampai, tapi yang penting maju, ada progres. Layaknya kita ngurus sekolah, layaknya hidup ini. Kaki langitnya ya ketika ajal terakhir itu berakhir. Jadi kita kaki langit itu ada nilai-nilai ideal kemanusiaan filosofis yang itu diturunkan dengan ukuran-ukuran yang empiris. Misalnya tadi tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, penegakan hukum, hak asasi, dan sebagainya. Itu sebagai turunan dari ide-ide besar yang ada pada langit. Ide di langit, nah kemudian diturunkan lewat kaki-kakinya. Dalam arti yang empiris. Sebab kalau hidup ini pragmatik, materialistik, tapi nggak ada nilai metafisis, etika, ya kita kayak mesin, hidup ini kering sekali. Tapi kalau nilai yang melangit tidak diturunkan dalam kehidupan yang nyata, operasional, praksis, nanti mengawang-awang. Kalau dalam agama, makanya Nabi pernah berfirman gini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia itu utusan dari langit, dari Allah. Tapi apa yang dituju? Menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu ukurannya real, hubungan sosial akhlak itu. Salah satu ukurannya real sekali. Terus kaki langit yang lain dalam arti nggak pernah berakhir, nggak pernah selesai cita-cita ini. Bayangkan coba, semesta ini sudah berapa miliar tahun. Manusia itu berapa miliar tahun. Kalau Nabi Adam itu diduga sekitar 10 tahun yang lalu itu, Nabi Adam itu. Tapi Adam kan bukan manusia pertama, dia Nabi yang sadar pertama. Tapi sebelum itu kan banyak sekali, dan itu udah miliaran tahun. Terus berevolusi ke depan, sampai kapan nanti? Kita tidak tahu. Dengan demikian, kita ini berusaha mengejar kaki langit depan mata, tapi nanti biarlah diteruskan oleh generasi estafet berikutnya untuk melanjutkan cita-cita bangsa ini mengejar kaki langit di depannya. Jadi tiap generasi dihadapkan pada kaki langit.
untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang terukur gitu. Ya. Ya, baik. Mas Komar, negara kita ini sering dikatakan sebagai negara partai politik ya. Partai politik begitu berkuasa, dia menentukan undang-undang, dia menentukan bla 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 dan semuanya, termasuk menentukan pejabat-pejabat akan duduk di mana, itu semua akan didesain oleh partai politik lewat orang-orang yang duduk di kekuasaan. Tapi banyak kritik terhadap partai politik dan Mas Komar malah mengatakan dalam buku ini partai politik itu sumber masalah. Ya kira sebenarnya apa ini yang membuat sumber masalah utama di partai politik kita ini dan bagaimana tuh supaya partai Dalam politik teori negara modern demokrasi memang partai politik itu mewakili kedaulatan rakyat. Lebih-lebih Indonesia yang plural ini mengidealnya memang partai politik itu 10 atau 5 gitu. Itu ideal sehingga masing-masing komunitas masyarakat itu terwakili dalam partai politik. Hanya saja pertanyaannya bagaimana menciptakan iklim politik satu yang memungkinkan terekrutnya putra-putra bangsa terbaik masuk di legislatif, ikut mempengaruhi, membuat kebijakan. Yang kedua, ongkos politik, mobilitas politik, entah jadi DPR, bupati, wali kota, presiden, kalau bisa yang murah biayanya. Sehingga kemudian jangan terjebak pada semacam perdagangan, gambling, demi membayangkan jabatan, dia kemudian keluar uang banyak, kecuali udah kaya, keluar banyak uang kaya itu untung sodakoh nggak apa-apa. Yang repot kalau keluar uang banyak itu karena hutang pinjam atau karena sponsor. Dan sponsor itu nanti akan minta bayar balik dengan korupsi kebijakan. Itu yang bahaya. Jadi problemnya adalah bukan banyaknya partai politik. Pertanyaannya apakah partai politik itu sehat? Nah, kesehatan partai politik itu diukur dengan mekanisme rekrutmennya, orang-orangnya, programnya, anggarannya. Makanya ada satu gagasan di mana kalau partai politik itu dibiayai oleh APBN. Sehingga dengan begitu diawasi dengan ketat, tidak ada kemudian unsur-unsur oligarki yang mengendalikan partai politik. Sebab kalau oligarki yang ikut mengendalikan partai politik, emang gratis, nggak bakalan gratis. Dia pasti akan minta kembaliannya dan itu nanti bisa kebijakan publik yang dimainkan. Jadi ada ide itu. Saya pikir itu perlu direnungkan gitu. Sebab kalau tidak lewat partai politik, lewat apa? Gitu. Mau kerajaan? Kan nggak mungkin juga. Gitu. Cuman partai politik yang sehat aja, El. Iya. Ya mungkin kalau di barat ya di negara yang sudah maju, orang masuk ke politik atau partai politik atau ingin menjadi penguasa itu setelah dia sukses sebagai profil. Sehingga karena dia sukses lalu masyarakat meminta dia mengabdi untuk terjun di dunia politik ya. Nah di kita kan sebaliknya ya, banyak orang masuk ke politik itu untuk mencari pekerjaan dan itu kemudian ketika dia berhasil di politik dia harus membayar hutang-hutang dia dari sponsor itu dan itulah yang kemudian menimbulkan korupsi. Prof, ini kita sudah di penghujung waktu, kita akan tutup pertemuan ini. Silakan berikan semacam closing statement terhadap teman kita malam ini. Ya, tentu saya sampaikan terima kasih ya pada Satu Pena dan berjumpa dengan kawan-kawan. Buku ini sebuah catatan refleksi daripada tercecer maka saya tulis. Ada tulisan yang jangkauannya itu jauh yaitu aspek ketuhanan, etika, kepercayaan, mengapa hidup ini berharga dijalani, apa menjadi fondasi, bahwa kalau nggak ada rujukan, hidup ini kita untuk apa gitu. Di situ ada pilihan-pilihan keyakinan pada nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, saya sadar bahwa ketika saya motret Indonesia, ini dipengaruhi oleh posisi saya, oleh umur saya. Dan saya sadar saya tidak punya bakat masuk di partai politik gitu, tapi saya juga nggak mungkin untuk tidak peduli pada politik dikit-dikit gitu. Jadi makanya saya tidak terlalu jauh masuk karena saya
mengambil jarak. Tapi saya juga sadar bahwa ada banyak kekurangan yang harus diteriakin gitu. Kalau Anda tidak melihat kekurangan, ya berbahagialah. Berarti Anda hidup dalam lingkungan yang serba sehat, baik semuanya gitu. Dan rasanya kalau Anda kritis tidak mungkin tidak melihat. Ya nggak apa-apa kekurangan itu. Dan saya berharap salah satu prestasi reformasi yang masih bisa kita jaga bersama itu adalah kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat. Dulu diskusi itu sulit, mesti minta izin, dan itu ada intelnya yang nungguin kalau dulu itu. Tapi dengan reformasi itu kan bebas. Kebebasan itu hemat saya yang perlu kita jaga terus. Hanya saja perlu ada public ada pendidikan, karena kita itu terlalu banyak dibentuk oleh medsos itu. Kadang-kadang kita tidak kritis lagi, dan saya senang dihidupkan kembali forum-forum seperti ini sebagai forum jeda untuk berpikir di luar gosip-gosip medsos, tapi kita bisa dialogkan. Dulu ketika Orde Baru, Elza juga mengalami tahu sering diskusi, dan waktu itu diskusinya sangat kualitatif, teoritis, bermutu. Karena ketika diskusi kita tidak punya agenda masuk kekuasaan, sehingga diskusinya itu lebih jernih gitu. Tapi sekarang beda situasi, beda generasi, beda peluang. Ketika diskusi pertanyaannya, aku mau masuk ke sana lewat mana ya? Aku lewat bagian apa ya? Gitu ya, itu sah-sah saja. Semoga itu tanda panggilan tanggung jawab untuk ngatur negara ya. Tapi jangan itu jadikan sebagai pekerjaan yang nggak bertanggung jawab. Itu manfaatkanlah sebagai peluang untuk ikut memperbaiki negara siapapun yang masuk ke lingkungan politik. Makasih El dan Amel. Terima kasih Prof. Amel, ditutup pertemuan ini. Amel, silakan. Bapak Ibu yang mau membeli bukunya, boleh, saya sudah tuliskan link di kolom komentar, dan saya sih penasaran ya, nanti di ulang tahun ke-72 buku apa lagi yang lahir dari seorang Prof. Komarudin Hidayat. Yang jelas kita tentu berharap Prof selalu sehat begitu ya, terus berkarya. Iya, siap. Semoga asal insya Allah ada umur pasti keluar buku saya nanti. Amin, amin. Kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Prof. Komarudin Hidayat. Akhir kata kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di minggu depan, ada ngobrol KAI, diskusi dengan kreator era AI. Kita akan membahas AI di dunia pendidikan. Akhir kata kita jumpa lagi. Selamat istirahat, salam sehat, salam literasi, salam satu pena. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mel. Terima kasih. Dia pengurus APP-nya. Nggak tahu bagian apa pengurus dia. Alumni UIN.